Meksiko berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 di matchday kedua grup A. Melalui hasil ini, Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 berlanjut ke grup C dan D. Tuan rumah Amerika Serikat dan Maroko akan bertanding pada dini hari waktu Indonesia Barat, sedangkan laga Brazil versus Haiti akan bermain pada pagi hari. Pertandingan apa lagi yang layak untuk ditunggu? Mengapa Brazil saat ini kurang mematikan? Simak obrolan seputar Piala Dunia 2026 dalam segmen The Hat-Trick. Menuju Jawa Tengah, Detik Sore akan mengulas peristiwa penusukan seorang pria terhadap istrinya sendiri. Kejadian ini dilakukan menggunakan obeng saat mengambil rapor anaknya di sebuah SD di kota Semarang. Apa motif dibalik penusukan ini? Bagaimana kondisi terbaru dari korban? Simak laporan langsung jurnalis Jateng selengkapnya. Pada penghujung sore nanti, Detik Sore kedatangan sebuah komunitas kuliner, Bakmi Club, tempat bagi para penikmat bakmi yang memiliki semangat untuk mengeksplorasi berbagai cita rasa hidangan tersebut. Apa yang melatar belakangi komunitas Bakmi Club berdiri? Mengapa bakmi jadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia? Temukan jawaban selengkapnya bersama founder Bakmi Club, Erik Wiryanata, dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Wih, sirkus nih tapi kayaknya ya. Mari. Hari Jumat. Kipasa. Kipasa angin meheha. Enggak ya? Bukan itu ya? Lo tapi tahu dong? Iya kan? Beda. Ya? Apa kabar Tikers hari ini? Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Wow. Pak, ini tanggal tua dong, bener gak sih? Tua banget lagi. Tua bangka Masih ini. seminggu lagi gajian. Men. Itu, tapi ini hari Jumat haruslah kita Iya. bersenang-senang di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Barengan sama Feli. Dan juga Evaran di sini Tikers, kita nanti sampai jam 5:30. Yoi. Kita hari ini ngomongin Piala Dunia, Vel. Terus nanti tuh yang sore tuh Sunset Talk tuh seru banget. Wah. Ngomongin bakmi club. Bakmi. Lo harus tahu, Apa tuh? selalu ada ruang di dalam tubuh gua buat bakmi. Oke. Mau sekenyang apapun Apapun, ya. itu, selalu ada tempat buat bakmi. Beda bakmi sama mie ayam apa? Sama-sama Nanti nih kan? Sunset Talk ya, panjang nih. Bedanya, itu tuh cuman beda penyebutannya aja. Tapi mie-nya sama, ya mie-nya beda sedikit, beda tekstur sih. Kalau Ada. bakmi kan lebih gepeng kan? Enggak juga. Enggak Nih, juga ya? Kayak pasta gitu ya, Detikers. Jam segini udah ngomongin makanan coba. Aku pasti kembali. Aku pasti kempasto. Ya jadi kayak pasta tuh dia kan bahannya sama. Tapi jenis-jenisnya jadi beda Ada kan yang perkara fettuccine, bentuknya. ada yang ada yang keriting-keriting, ada yang Iya makaroni. bener, ada yang fusilli, ada yang apa, ada apa. Nah bakmi juga sebenarnya sama, ada banyak jenisnya sebenarnya. Sama lebih ke di negara ini atau di daerah ini penyebutannya beda kayak gitu-gitu. Sebenarnya basicnya mah sama aja, ya kan. Nanti kita bahas. Boleh. Ah. Ini juga di Tikers bisa nonton kita live ya di wp.com, di TikTok juga, Vel. Gue Bisa. pikir kita live dari Meksiko tadi. Hahaha, eraha buah raha. Ntar lagi Shakira nih. Dai. Udah sama kan tuh gue. Iya. Asik. Ketantup ular gue tuh mah tadi ya. Itu penyanyi yang suka suka nanya dia kan. Hah? Shakira siapa ya? Shakira. Tiba-tiba jadi orang timur. Shakira kok. Shakira Kok siapa? Shakira saha. Saha lain dong. Sunda dong gitu ya. Tapi hari ini kita buka dulu Tikers dari berita yang masih hangat banget dari tadi pagi. Dari jam 7 pagi itu ada penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah jujur ya, apa tuh, Vel? gue pas pertama kali melihat berita ini di Detikcom ya, gue kayak, oh masih bergulir ya ini. Gila. Masih berlanjut ternyata, dan Walaupun- akhirnya ditangkap nih. Ya walaupun pada akhirnya badai pasti berlalu sih. Amin. Cuman badainya masih belum berlalu sampai tuh, sekarang. iya bener tuh, senyum tuh dia fotonya. Ya. Bukan si HP. Nah ini berita terbaru dari Tikers, dilansir dari Detik News. Polisi sudah mengungkap fakta baru polisi memastikan proses hukum Roy Suryo ini transparan dan akuntabel. Oke. Dan keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri. Oke, nah tapi ini ada 3 yang ditangkap ya, 3 orang ya, Iya. yang diproses gitu dalam penyidikannya juga.
3 yang penyidikannya telah dihentikan maksudnya. Iya, Sebelumnya dihentikan. tuh ada Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis, dan juga Rismond Sianipar. Nah itu udah diberhentikan tuh Diberhentikan. untuk penyelidikannya. Nah cuman yang hari ini kita mendapatkan konfirmasinya bahwa ditangkap itu adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dr. Tifa, karena keduanya Betul. ini berkas sudah lengkap dan P21-nya itu akan diajukan ke Kejaksaan Detikers. Nah, Jadi sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Karena pelimpahan berkas perkara ke pihak Kejaksaan, Polda Metro memeriksa puluhan saksi dalam penyidikan kasus tudingan ijazah palsu. Nah ini Oke. memang ada banyak ini Vel tim ahli yang akan diperiksa. oke. Ahli keterbukaan informasi, ahli peraturan perundangan, ahli ekonomi, Dewan Pers, ahli Wow. anatomi, ahli fisiologi FKUI, Wow. bahkan sampai ahli linguistik dan ahli sosiologi hukum. Banyak Wow, banget banyak ini banget ya. ahli-ahli. Ada 20-an something, 26. Ini ada video konferensi Oh iya, persnya, ada. kita simak bersama-sama yuk. Oke. Coba mana? Muncul nggak Nah, audionya? 3, 2, 1. Jadi, secara terpisah juga pengacara dari Dr. Tifa, Aziz Yanuar, menyatakan kalau kliennya memang telah berada di Polda Metro Jaya dan katanya Dr. Tifa ini sempat memberi kabar mengenai keberadaannya di sana gitu. Tapi belum ada keterangan resmi nih mengenai detail penangkapannya bagaimana gitu ya. Iya, walaupun- Cuman tadi pagi aja gitu Cuma ya. tadi pagi jam 7, walaupun kabarnya juga baik Roy Suryo dan Dr. Tifa nggak melakukan perlawanan gitu, Vel. Jadi Nah, udah ikut iya. aja langsung ke Polda Metro begitu Betul, kan. betul. Sebenarnya emang kalau menurut gue ya, ini berdasarkan saya kalau nonton film aja gitu ya. Ketika ada penangkapan, terlepas dari salah atau enggak, ngikut aja dulu deh. Ya enggak sih? Kooperatif aja gitu. Apa Harusnya jangan iya ya? sih. Ya tergantung karena kan kalau penangkapan tuh harus ada suratnya juga. Nah iya itu Harus ada surat jelas. penangkapan. Heeh. Nah terus ya kalau ya bener sih kalau misalnya kooperatif kan lebih enak proses ke Iya, depannya. daripada udah ribut-ribut apa dulu gitu, Iya, ntar iya. malah takutnya jadi nambah-nambah dakwaan kah atau apa. Iya kalau salah tangkap juga gimana? Itu betul. Iya kan? Nah makanya mendingan kooperatif, ikut dulu, abis itu ketika tahu kalau emang sebenarnya nggak salah Salah, gitu. iya. Berarti kan lo punya bukti gitu kan, yang Betul bisa sih. diajukan gitu untuk nggak nih ini salah penangkapan nih kayak Iya gitu. bisa jadi benar-benar. Harusnya ya, Mm-mm. harusnya. Harusnya dan ini juga dijerat pasal ini pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Yang membayang-bayangi Roy Suryo dan Dr. Tifa itu, Vel. Tapi lo masih inget gak sih ini tuh kejadiannya kapan? Ini kan udah setahun terakhir ini Iya, nggak sih kayak yang jasa cukup palsu lama kan. ya. Ya bahkan sampai di TV-TV nasional juga kan jadi Iya sih. perdebatan kan. Iya. Kayak gimana ya jadinya ya, endingnya akan seperti apa. Dari kasus ini berarti nantinya ketika tertangkap ini akan terbukti juga gak sih sebenarnya kalau tudingannya itu salah atau bagaimana gitu. Ada tim ahli makanya yang 20-an itu Makanya kan. banyak banget itu ya. Banyak banget itu dia, banyak banget. Iya. Dan juga yang pasti Presiden Joko Widodo juga sudah bersuara juga, Vel. Oh gitu? Jadi dilansir dari Detik Jateng, ini quote on quote-nya ya. Mm-mm. Dia bilang kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena Oke. nanti pengadilan lah yang akan memutuskan. Kita ikuti katanya di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo. Dan Jokowi juga memastikan rencana kehadirannya dalam persidangan terkait sengketa Wow. ijazah. Jadi katanya dia bakal hadir nanti di persidangannya. Masih Ini- panjang sih ini. Iya benar nih. Masih panjang sih. Ya mudah-mudahan keadilan akan berlaku adil seadil-adilnya. Supaya tidak ada salah-salah sangka lagi gitu ya. Jadi biar nanti juga masyarakat tahu gitu. Betul. Dan mudah-mudahan kalau misalnya emang mau menuduh gitu ya istilahnya ya. Emang harus ada sesuatu bukti yang pasti, yang nyata. Pun kalau salah ya dinyatakan salah, kalau ternyata benar ya dinyatakan benar gitu. Gitu aja ya. Iya. Oke semangat ya Semangat ya guys. buat para tim ahli gitu. Karena kayak ini semacam program zaman dulu ya. Apa tuh? Asli apa palsu. Asal. Asli apa palsu. Tuh lucu banget lagi. Itu dia Zaman kita ya. kecil ya.
Iya banget dong, ketahuan kan jadinya. Oke, kita alihkan dulu ke sepak bola lah. Udah ada Afif, masa nggak ngomongin bola? Ya nggak? Iya. Kan ntar ada hat-trick juga. Bintang tamunya ntar spesial. Pakai Messi telur. kan? Messi yalla wal ana wala Messi. Tapi lo megang siapa nih yang bakalan menang nih kira-kira? Gua sebenarnya oleh Portugal. Tapi Kemarin pas lawan Kongo, mainnya begini banget. Tapi Portugal tuh Ronaldo kan? Ronaldo. Tapi selain Portugal gue megang Inggris juga sih, jagoin Inggris. Inggris sih kemarin keren banget ya, abis menang. 4-2 ya, 4-1, 4-2 dia menang. Ya, Terus Kroasia. yang pada nyanyi lagunya Oasis itu loh, Ini apa? Wonderwall. Oh iya Wonderwall ya. Harusnya kan ada tuh Aldi Taher ikut. Kan Aldi Taher Gallagher ya kan? Sir Aldi. Sir Aldi. Siapa Sir ya, Sir Aldi. Dendi ya? Itulah. Tapi emang lu siapa Phil jagoan lu? Gua jujur gue belum tahu sih, tapi kayaknya Inggris juga deh. Soalnya Itali nggak ada. Lu suka banget Italia ya? Gue suka banget Itali. Karena seri, lu hidup di tumbuh di zaman seri A waktu itu kan. Itu dia. Jadi gue gue lebih ketaunya itu doang. Oh, itu doang. Taunya itu doang. Italia nggak main. Ya sebenarnya nih kan Piala Dunia baru match day pertama kan. Jadi kan ada berapa 12 grup ya kan. CKL 13 grup ya. Itulah pokoknya. Ada 64 tim. Terus habis itu ini baru match pertama, Fel. Maksudnya masih panjang banget. Masih panjang perjalanannya. Walaupun memang beberapa tim sudah unjuk gigi kayak Meksiko akhirnya lolos dia. Karena dia udah menang 2 kali kan. Lawan Australia sama lawan Korsel tadi pagi. Ya, artinya dia udah 6 poin, dia bisa lolos. Dan nanti perlu detikers inget juga ada peringkat 3 terbaik nanti. Kayak yang berapa turnamen yang baru-baru inilah. Nah itu ada 8 tim jatahnya. Peringkat 3 terbaik. Makanya ini jadi lebih panjang ya, si 40 hari lebih itu ya? Lebih ribet hitungannya iya. 64 tim kan biasa kan cuma 32 tim, habis itu udah kan 16 besar kan. Cuma juara grup sama runner up grup. Tapi karena timnya bertambah ya akhirnya ntar bikin lagi ada babak 32 besar. Jadi ntar ada babak pertambah ya ditambah dari sebelumnya lah. Ada babak tambahan 32 besar, baru 16 besar gitu Vel. Panjang ya, tapi berarti ini antusiasme dari negara-negara yang mengikuti Piala Dunia ini mantap dong ya. Cukup tinggi lah. Ada siapa aja tuh yang baru ikutan, negara mana? Debutan tuh ada kalau nggak salah 4 tim. Uzbek, Yordania, Cape Verde, sama satu lagi gue lupa. Yang debutan. Nah kalau Cape Verde, Tanjung Verde, ini kemarin yang imbang sama Spanyol 0-0. Keren Banget, 0-0. Mantep deh. Nanti lebih lengkapnya kita bahas di The Hat Trick ya, di Tickers ya. Seru nih. Tapi kalau ngomongin soal Piala Dunia, gue gak tahu ini saya bertanya ya, The Tickers ya. Bertanya dengan nada dering ya kan. Nada dering pribadi lagi. Nada dering NSP. pribadi. Nada sambung pribadi. Ini kan bikinnya di Amerika ya? Iya. Amerika, Meksiko, Kanada. Amerika, Meksiko, Kanada. Kanada kemarin ada yang patah kaki. Iya. Dari Amerika, Meksiko, Kanada, gue melihatnya antusiasmenya dari penonton sendiri tuh kayaknya lebih banyak di Meksiko doang. Apa perasaan gue doang? Karena memang sepak bola di Meksiko olahraga yang besar dibanding Amerika. Amerika kan NFL sama basket. Betul, itu dia. Jadi kayak wah, agak sepi nih pemirsanya nih gitu. Ya kan kita juga inget Vel kalau Amerika kan visanya rada susah kan. Itu maksud gua, udahlah. Ada siapa sih ibunya kiper siapa gitu ya yang nggak dapat visa gitu deh mau datang Cape Verde itu nggak bisa datang ibunya, ibunya nggak bisa datang karena visa. Bahkan beberapa ya kayak Haiti mereka nggak boleh masuk, nggak boleh datang supporternya gitu. Iran juga nggak boleh datang, walaupun Iran main, dan gue juga baru tahu Iran tuh main di Los Angeles. Ternyata Los Angeles itu tempat diaspora terbanyak Iran di dunia. Makanya kemarin pas yang di stadion itu Iran banyak banyak supporternya. Ini bukannya nggak boleh datang, ternyata mereka di sana banyak diasporanya. Aman. Dan Meksiko memang ya kita tahu juga Meksiko sama Amerika kan hubungannya nggak terlalu baik lah. Geopolitiknya kan. Dan memang Meksiko tuh ingin memperlakukan setiap yang datang tuh beneran disambut gitu, Vel. Lo kalau cari di sosmed juga banyak kayak pemain baru datang, terus mereka tuh pakai topi yang apa sih namanya tuh, topi khasnya, main biola disambut gitu. Dan mereka seneng, yang di sana tuh seneng. Iya, karena di sana football segitunya banget juga kan. Iya, segitunya gitu. Kalau misalnya di Amerikanya sendiri ya nggak terlalu, mereka kan lebih ke rugby ya. Footballnya kan beda. NFL itu tadi. Mereka bilangnya soccer. Benar. Soccer versus football. Kita mah futsal ya kalau kita di sini ya. Tarkam coy. Ini masih panjang nih obrolan mengenai sepak bola ya. Karena ya baru berapa hari ya? Seminggu udah.
Ini nanti, ini masih fase grup fail sampai tanggal 28. Sampai minggu depan. Oh, Iya minggu depan ya, Minggu depan, 28. kan? Kan minggu ini 21 sampai minggu depan. oke. Oke, kita juga mau menyapa Brigadir Anissa yang mau menyampaikan laporannya. Kita tanya nih kira-kira jagoannya siapa nih di Piala Dunia 2026 ya. Selamat sore. Selamat sore, Brigadir Aniza. Halo. Brigadir Anissa, silakan coba Piala Dunia ngejagoin siapa nih negaranya nih? Kebetulan nih Kak, aku nggak ngikutin bola lagi. Iya. Jadi nggak tahu. Gak apa-apa, tapi ngikutin rambu-rambu lalu lintas kan yang penting. Harus wajib ya itu. Itu dia, makanya langsung aja silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat sore Detiker, saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini memasuki jam pulang perkantoran. Memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Semanggi, situasi arus lalu lintas terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Namun arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Tebet maupun Manggarai sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Pada sore hari ini juga terlihat antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya juga masih terlihat antrian panjang kendaraan. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, situasi arus lalu lintas juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan didominasi baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Kami menghimbau khususnya bagi para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan, dan juga bagi para pengendara roda 4 untuk menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan juga. Dan berikutnya masih di kawasan Jakarta Selatan, kita akan beralih ke kawasan JPO Jam Sostek. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi, situasi arus lalu lintas di tol dalam kota pada sore hari ini terpantau padat. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar. Kepadatan ini dikarenakan memang sudah memasuki jam pulang perkantoran. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Namun dari arah sebaliknya, situasi arus lalu lintas masih terpantau relatif lancar baik di tol dalam kota maupun di jalur arteri. Kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah tertib, dan kami himbau juga untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari kawasan Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priok ataupun Cawang, terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintasnya terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, mengutamakan para pejalan kaki yang menyeberang di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan untuk arah lalu lintas di arah sebaliknya masih terpantau relatif lancar pada sore hari ini. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke CCTV di kawasan Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke kawasan Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau sudah ada peningkatan didominasi oleh kendaraan pribadi maupun angkutan kendaraan, maksud kami angkutan berat. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman, serta menghindari blind spot. Dan untuk arus lalu lintas dari Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat, untuk sore hari ini terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan, dan untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop, guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669 atau juga dapat melalui WS Center kami di nomor 085 871 500 669. Itulah informasi pada sore hari ini, dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Terima Terima kasih. kasih banyak Brigadir Aniza atas laporannya. Walaupun lagi libur sekolah tapi jalanan tetap macet sepertinya ya. Tetap rame ya. Betul Rame. Kak, masih rame ya Kak. Oh. Karena mau memasuki libur juga ya Kak. Ini kan pulang kerja terakhir nih. Oh iya, benar. Ya udah ayo pulang. Siaran dulu. Oh, belum. Pulang ayo pulang. Oke, Brigadir Terima kasih Anissa. Sabar ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Kak, sehat selalu. Sama-sama. Iya, jadi pengen pulang baru juga Udah setengah langsung, jam. ayo pulang. Ayo. Gitu kayak. Udah Pengen habis juga aja, ya. pengen juga. Sabar. Tapi memang semangat buat para orang tua gitu ya, karena waktu untuk liburan ini akan menyita kreativitas Anda untuk menghibur dan memfasilitasi aktif-aktifnya anak-anak Anda ya kan, gitu. Iya lagi.
Iyalah. Apalagi kalau misalnya orang tuanya kerja kan, maksudnya Itu. capek pulang ketemu main lagi gitu. Benar, dan kayak ajak apa lagi ya, ngapain lagi ya? Iya. Nonton bioskop kah, kan banyak Betul. film-film Iya, yang iya. baru keluar juga, terus ke tempat-tempat apa namanya taman-taman apa gitu, Gue juga kadang playground, sama anak gue juga bonding gitu apa, ajarin pupnya di pasir segala macem. anabul ya. Anak kucing. Bener, boleh, nggak apa-apa. Sampai garuk-garuk nih gue. Ya kan nggak apa-apa, itu kan juga kita anggap Susah sebagai itu, iya, ini kita anak-anak, sendiri, bener. anak-anak. Maksud gue ntar ya ada gede dikit masukin pesantren lah. Terus kita break dulu, abis ini kita break lagi masih bacain banyak berita-berita trending sore. Yes. Ya kemana-mana tetap Detik Sore. Gak cuma hore-hore, we'll be right back. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Di Berita Nusantara kali ini Detikers, ini sedikit, bukan sedikit sih, ini sedih banget sih Vel. Iya. Ada pria menusuk istri saat ambil rapor anak di sekolah. Ini tadi pagi beritanya di Detik Jateng, Detikers, dan ini cukup mengagetkan ya. Karena tadi Iya. kita kan sempat bilang kan ini lagi libur sekolah nih, anak-anak Iya. ada yang ngambil rapor. Iya, iya. Tapi ternyata di Semarang ada seorang pria yang menusuk istrinya sendiri saat sang istri lagi ambil rapor anak di sekolah. Pakai obeng lagi ya. Nah, pakai obeng, katanya pakai obeng. Untuk tahu lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Detik Jateng, ada Arina Zulfa di ujung sana. Selamat sore Arina Zulfa. Halo. Selamat sore Afif dan Feli. Iya. Zulfa ini posisinya lagi di sekolah tempat kejadiannya kah? Iya betul, di belakang saya ada SD Kalipancur 2 lokasi kejadian penusukan. Aduh, sekarang apakah masih ada penyelidikan atau apa yang sekarang sedang terjadi di dalam sekolahnya ini? Apakah semua sudah dihentikan atau bagaimana nih? Ya, kebetulan tadi saya sudah memasuki sekolah, di dalam kondisinya cukup lengang ya karena tidak ada guru-guru. Jadi saya diinfokan bahwa ternyata guru-guru SD, karena di dalam ini kan ada SD dan TK. Nah Iya. ini guru-guru SD sekarang sudah berada di Polsek untuk dimintai keterangan, sedangkan yang di dalam ini hanya ada guru TK. Oke. Baik Zulfa, bisa diceritakan nggak ke Detikers juga bagaimana peristiwa ini Kronologinya bisa ya. terjadi dan kronologinya? Baik, jadi untuk kejadian insiden penusukan yang terjadi tadi pagi ini terjadi sekitar pukul 8.30 di SD Kalipancur 02, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Nah saat itu memang kondisi sedang ada pembagian raport. Waktu itu juga ada banyak orang tua murid dan murid juga yang ikut untuk mengambil raport. Nah kebetulan dari hari tadi pagi ini dari korban yang berinisial AY umur 25 tahun perempuan ini sedang mengambil raport bersama anaknya di kelas 1. Nah kemudian tiba-tiba ini suaminya yang berinisial F umur 29 tahun laki-laki ini datang dan dia langsung melihat istrinya. Nah diduga istrinya ini sudah tidak pulang ke rumah selama 2 bulan. Mereka sedang proses ingin cerai gitu ya. Kemudian saat suaminya melihat istrinya tersebut, dia sempat ada cekcok katanya di dalam kelas. Nah setelah itu si istrinya ini keluar, kemudian sempat dikejar oleh suaminya. Nah tapi sayangnya ketika istrinya ini keluar ke ruang guru untuk meminta pertolongan, dia belum sampai ke ruang guru sudah ditangkap terlebih dahulu sama suaminya. Setelah itu dia ditusuk oleh suaminya sendiri menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi menjadi menjadi runcing, itu ditusuk di bawah pohon pepaya yang itu terlihat ada videonya. Itu untuk bekas darahnya juga sudah ditutup dengan kain. Nah si istri ini mendapatkan luka tusukan 3 kali di bagian punggung dan bahu. Kemudian sempat suaminya ini mau kabur, tapi wali murid laki-laki bapak-bapak ini yang juga mengambil raport di sekolah sangat kompak langsung menghadang si suami tersebut, ditangkap, dimasukkan ke ruang kelas 4 dan sekolah langsung menghubungi pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian langsung datang dan mengamankan pelaku. Saat ini pelaku sudah berada di Polsek Ngalian. Oke, dan pada saat kejadian itu apakah proses penerimaan raport langsung berhenti, langsung ada semacam evakuasi atau kayak disuruh pulang atau bagaimana tuh? Ya, jadi menurut informasi yang saya dapatkan saat itu sempat ramai-ramai untuk pembagian raport juga sudah tidak efektif lagi ya. Jadi untuk orang tua langsung pada keluar, kemudian karena penusukan itu terjadi di depan anak-anak ya, jadi yang langsung menyelamatkan anaknya supaya tidak
tidak melihat kejadian traumatis tersebut. Karena kan cukup traumatik ya untuk anak melihat fenomena penusukan di depan mata. Nah saat itu pukul 8.30 kejadian dan saat itu langsung ada evakuasi. Istri langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di William Booth. Kemudian pukul 9:30 itu saya datang ke sekolah sudah tidak ada apapun. Tapi masih ada beberapa orang yang mengambil raport karena mungkin sudah sampai di sekolah dan masih mengambil raport gitu. Oke. Untuk kondisinya apakah sekarang bagaimana Zulfa? Kondisi ibu yang ditusuk itu? Kondisi korban ya. Kondisi korbannya? Saya tadi sudah update ke polisi, ternyata untuk korban sendiri yang sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit William Booth saat ini sudah pulang. Untuk rumahnya sendiri, saya masih mencari alamatnya untuk mungkin bisa mewawancari secara langsung. Untuk korban tadi diduga diinfokan sudah pulang dan mendapat rawat jalan. Dia mendapat luka ringan di tubuhnya gitu, di punggung dan bahu. Oke, dan kalau dari pelaku sendiri begitu, apakah sudah ada informasi dari polisi, apakah memang motifnya itu adalah sakit hati karena mau ada perceraian itu atau bagaimana? Karena ternyata dia sudah memodif dan sudah mempersiapkan, merencanakan gitu untuk penusukannya sendiri gitu. Ya, jadi untuk motifnya sendiri masih didalami oleh kepolisian. Cuma tadi mendapatkan informasi bahwa memang dari rumah ini pelaku sudah memiliki niat untuk menusuk istrinya sendiri karena istrinya ini kan sudah tidak pulang 2 bulan. Kemudian mereka memang ada masalah keluarga yang membuat mereka ingin ada perceraian. Nah, kemudian saat momennya ini adalah pembagian raport. Waktu ini akhirnya si suami bisa melihat istrinya, kemudian langsung melakukan penusukan begitu melihat istrinya ini gitu. Oke. Dan kalau anaknya sendiri bagaimana kondisinya sekarang? Apakah ikut pulang bersama ibunya atau bagaimana? Iya, kebetulan informasi yang saya dapatkan seperti itu. Tadi ada anaknya ini sudah bersama orang lain, diamankan juga supaya tidak traumatis. Nah ini karena ibunya sudah pulang, mungkin sudah bersama ibunya juga. Oke, baik. Tapi cukup diapresiasi juga bapak-bapak di sana ya, yang kompak ya. Iya, dan Yang langsung cepat langsung gitu. cepat. Itu Zulfa sempat mewawancarai kah beberapa bapak di sana? Betul. Saya sempat mewawancarai salah satu bapak-bapak yang sedang mengambil rapot juga saat saya datang. Jadi dia menceritakan bahwa kejadian tadi pagi ini memang sangat ramai ya. Orang tua langsung panik, anak-anak juga langsung takut gitu melihat adanya kejadian tersebut. Kemudian setelah melakukan penusukan ini memang pelakunya sudah mau langsung lari ya, langsung kabur. Tapi langsung bapak-bapak yang ada di lokasi ini dengan gercepnya mereka langsung mengamankan si pelaku tersebut, dibawa ke kelas 4 supaya dibawa ke Polsek Ngalian oleh polisi. Oke, tapi pada saat disergap seperti itu ya, tidak ada perlawanan atau justru dia berusaha untuk lari lagi? Ya awalnya memang ada perlawanan ya, tapi karena orang tua di situ juga cukup banyak ya, mungkin sudah tidak bisa melawan sampai akhirnya dia bisa diamankan di ruang kelas 4. Dimasukkan juga supaya dia tidak kabur-kabur lagi. Enggak ada bapak-bapak yang luka kan di sana? Zulfa? Gimana? Bapak-bapaknya ada yang sempat terluka begitu karena kan si orangnya megang obeng gitu? Tidak ada. Kebetulan yang ditusuk ini istrinya. Istrinya aja ya, jadi tidak ada korban lain begitu ya. Tidak ada korban lain. Cuman korban secara fisik memang hanya sang istri, tapi korban secara mental itu banyak banget karena kan di sekolah anak dan kecil. banyak yang melihat begitu ya. Kalau tanggapan dari sekolah sendiri, apakah ada statement begitu? Ya kebetulan tadi saya juga ingin mencoba mewawancarai pihak sekolah, tapi dari pihak sekolah sendiri karena pelaku sudah dibawa ke pihak kepolisian, mereka menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian. Mereka agak tidak mau diwawancara gitu. Oke, baik. Yang pasti juga ini sekarang kegiatan belajar mengajar sedang libur berarti gitu Zulfa ya? Iya betul, tapi kebetulan besok ini mau ada wisuda untuk yang TK, jadi saat ini masih ada beberapa orang tua yang TK dan guru yang TK sedang melakukan dekorasi di sekolah. Cuma yang untuk SD belum ada, tidak ada sama sekali. Aduh kasihan banget ya, maksudnya di saat-saat lagi mau ada acara wisuda, lagi mau happy-happy dekor, tapi hari sebelumnya ada kejadian yang sangat amat memilukan seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ya untuk
kalau masalah rumah tangga ya selesaikan di rumah masing-masing gitu betul. ya. Jangan dibawa begini. Jangan di sekolah orang. Betul. Tapi berarti ini kalau misalnya kita mau menelusuri juga apakah ada kasus KDRT sebelumnya yang dilakukan oleh pelaku atau barangkali korban gitu, ini apakah ada keterangan lebih lanjutnya? Iya, tadi saya sempat menanyakan kepada pihak kepolisian karena pihak kepolisian mengatakan bahwa ini adalah termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Saat saya menanyakan apakah sebelumnya memang sempat ada kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, dari polisi masih mendalami hal tersebut. Oke, baik. Oke, baik. Nanti kita akan coba menantikan juga untuk update-nya. Tapi yang pasti mudah-mudahan semua anak-anak yang ada di sana, anak dari korban maupun semuanya ya menjadi korban ya, bisa dikatakan begitu ya Afif ya. Mental. Ya, mudah-mudahan mereka bisa perlahan pulih dan tidak trauma akan sekolah ya, dan juga dengan orang tuanya masing-masing. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Zulfa? Cukup dari situ, cukup itu aja yang bisa saya sampaikan, nanti tunggu update selanjutnya. Baik. Baik, terima Kalau kasih gitu, terima banyak kasih. Zulfa atas informasinya. Selamat sore. Iya. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Ini sebuah kejadian yang sangat amat memilukan ya, karena Sekolah lagi. iya, Iya, di sekolah. masih SD, Iya. di sekolah, Dilihat anak-anak. dilihat anak-anak. Tapi pasti kalau ya dalam bayangan gue mungkin pasti orang tuanya nutupin mata ya nggak sih? Betul, Otomatis kan lu cepet iya, kan? iya, itu dan kejadiannya juga pasti dengan secepat itu karena Iya. syukurnya adalah bisa langsung segera disergap juga gitu kan ya oleh para bapak-bapak yang ada di sana gitu. Dan pada akhirnya sudah langsung diamankan oleh kepolisian juga gitu ya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini semakin berkurang. Jadi gimana ya kalau mau ngomongin soal cekcok rumah tangga, tadi kan background story-nya udah ketahuan tuh. Iya, Mereka mau emang ada cerai. mau ada pisah, terus ini menjadi sebuah momentum kesempatan gitu ya untuk menyerang jadinya gitu. Karena si suaminya berarti udah tahu nih ambil raport, di sini aja bakal lah. ada nih Iya, bakal datang gitu. begitu kan. Jadi emang udah kayaknya dendam yang sudah disimpan-simpan sampai akhirnya merencanakan gitu. Itu kalau misalnya ditanyain pasalnya berarti ini kan pencobaan pembunuhan dong. Tergantung nanti motifnya. Tapi kalau Nah. kalau udah merencanakan masuk ke situ, Vel. Karena udah merencanakan Udah kan. merencanakan, udah Jadi merencanakan. tadinya gue pikir dia ngambil asal Iya, asal ngambil barang yang ada. makanya iya. obeng gitu kan. Nah ternyata kan Makanya tadi dimodif. dimodif. Knalpot brong. Wow, ada bunyinya tuh peng 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 peng. Tapi peng. bapaknya keren. Bapaknya keren. Salut untuk para bapak yang begitu. memang mau menegakkan keadilan juga supaya anak-anaknya terhindar dari tindak kekerasan. Mudah-mudahan Bapak, the best. mudah-mudahan korban dan juga pelaku bisa menemukan jalan yang terbaik gitu ya. Iya. Nggak ada lagi lah kekerasan dalam rumah tangga. Amin. Oke, ini kalau kita bicara soal sekolah gitu ya, pasti nggak jauh-jauh sebenarnya dari MBG. Kenapa tuh, Vel? Nah, jadi ini kan lagi libur. Yes. Nah, jadi MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga ikut di stop sementara saat libur sekolah. Jadi dari BGN alias Badan Gizi Nasional melakukan penyesuaian operasional program makan bergizi gratis atau MBG selama periode hari libur. Ini udah ada SE-nya nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi pada periode hari libur dalam penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026 ini. Nah, dari juru bicara sekaligus wakil kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan ini diterbitkan sebagai langkah optimalisasi tata kelola operasional dan juga untuk memastikan efisiensi biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas layanan. Jadi di surat edarannya ini ditegaskan kalau selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun non peserta didik, yaitu kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita.
Oh, dan Gitu. kebijakan ini juga berlaku pada periode libur sekolah, libur nasional, hari libur keagamaan, Nah. hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta Sabtu dan Minggu. Yes. Dan ini, Vel, dengan tidak ada MBG, kebijakan ini menjadi salah satu langkah efisiensi anggaran yang diperkirakan dapat menghemat belanja program hingga 3 triliun. Banyak sekali. Ini efisiensi yang Wow. tentu sangat dibutuhkan ya karena kan kalau libur kan ya udah ketika anak-anak di sekolah itu menjadi tanggung jawab sekolah, ketika guru. di rumah guru gitu kan ya. Ketika di rumah ya udah makan wae di rumah biar kata cuman makan nasi telur sama kecap nggak apa-apa. Enak kok. Enak apalagi masih hangat. Lo telur dadar atau telur ceplok? Ah, tergantung. Gua ini apa pizza mie. Telur Pizza sama mie, telur bener, sama mie enak. dibikin. Tahu kan lo? Tahu Iya, gua, telur sama mie. tahu Iya, itu iya. enak tuh. Makanya tetap pakai nasi kan? Iyalah. Itu dia. Terus kalau misalnya itu mungkin jadi sarapan ya kan? Iya, bisa. Nah ya jadi mungkin ini juga menjadi ajang untuk para ibu, untuk bapak juga, orang tua, keluarga supaya mengkreasikan menu-menu yang enak ketika Nah, lagi libur. betul. Mungkin jadi ada kegiatan barengan sama anak-anaknya gitu kan ke pasar. Masak bareng. Masak bareng kayak gitu. Iya. Jadi MBG ya sekolahnya libur. Karena gini, kalau logikanya aja ini menurut saya ya, kalau misalnya lagi libur, berarti kan gak ke sekolah. Tapi Iya. kalau misalnya ada MBG, berarti tetap harus ke sekolah, ngambil di Harus sekolah ngambil, kan iya. gitu. Ya kan awal-awal seperti gitu kan yang Iya. program ini ada kan yang orang lagi libur akhirnya ke sekolah. Betul. Kecuali kalau dikirimin ke rumah ya. Waduh Feli nambah-nambahin. Nggak usah Berarti diinspirasikan. bukan Assalamualaikum paket, Assalamualaikum MBG. Iya kan? Kan bisa gitu kan? Assalamualaikum Iya, paket. bener. Assalamualaikum MBG. Wah, MBG nih. Tapi dengan efisiensi anggaran yang diperkirakan dapat menghemat belanja sampai dengan 3 3 triliun rupiah, itu luar biasa loh. Itu jadi bisa dialokasikan ke hal lain yang jauh lebih membutuhkan. Betul. Seperti akses ke sekolah Ah. di daerah-daerah Betul. gitu kan. Iya buat guru-gurunya, buat Itu tunjangan betul. guru. Atau buat ini Vel yang bencana Sumatera juga kayaknya masih banyak. Masih itu yang iya. kayak di Takengon tuh kalau nggak salah listrik masih belum ada. Nah, air listrik, bersih. listrik Susah. juga lagi pada mati-mati listrik Nah nih. itu juga nih. Udah dioper bolanya nih. Itu Bener. ngomongin soal listrik juga The Tickers. Ini kan pasti The Tickers ya ada yang ngalamin Vel di kemarin tuh di Margonda sempat. Di Bogor, di Pasuruan, di Iya. hampir semua pulau Jawa lah. Bahkan terbaru ini di Bandung. Nah, Lampu merah Samsat Suta Bandung mati gara-gara listrik padam. Jadi memang seperti dilansir Detik Finance, PT PLN ini menyampaikan permohonan maaf atas adanya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa yang belakangan ini terjadi. oke. Jadi kata Eksekutif Vice Presiden Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, dia menyampaikan pemadaman listrik terjadi karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit. Menurutnya ada 2 unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik. Oleh karena itu, untuk menjaga keandalan pasokan listrik pada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Oke. Jadi ada masalah tuh sama tadi si 2 unit pembangkit listriknya kan, sehingga nggak bisa beroperasi Tapi gitu. kalau kayak gitu ya, Hmm. kira-kira ada timbal baliknya nggak ya ke masyarakat gitu? Kan dimatiin tuh lampunya, apakah biayanya jadi dikurangin atau ada Konser Nasar seperti "Weh, mati lampu ya sayang. Ya kan pengennya Iya kita sih. kayak Sandi Sondoro ya tak pernah padam. Tapi kan tidak bisa. Ternyata Nasar juga ada. Ada Nasar juga ada, benar-benar. Gitu. Kastengel, Waduh. Putri Salju, Nastar. Nastar dong. Tapi gue setuju sih harusnya kita dapat kompensasi ya. Kompensasi itu adalah kata Karena yang saya cari. Iya kompensasi sih harusnya sih. Bentar. Apa? Mati lampu apa mati listrik? Ya dua-duanya, karena kan lampu pakai listrik. Bener. Tapi kalau lampunya masih pakai apa tuh yang lampu Petromak. obor Petromak, bisa juga sih. Itu dia. Tapi ya bener ya, ini sampai tuh lampu merah tuh di Bahaya Samsat loh ini. Suta Bandung mati Lampu karena merah mati. karena kan bisa amit-amit ya maksudnya jadi ruwet, jangan sampai jadi ada kecelakaan kah atau gimana gitu. Dan kalau misalnya yang mati listrik itu adalah di rumah, ya mungkin kita masih bisa mengantisipasi gitu ya. Nah, kalau kayak di jalanan kayak tadi gitu kan bingung ya. Iya lampu merahnya mati, takutnya kecelakaan, takutnya Amit-amit. apa, ada minta apa. Dan kalau pertanyaannya sampai kapan ini bakal terjadi? Yes. Jadi PLN
mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan pemulihan dengan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. Jadi belum tahu juga Tikers sampai kapan nih. Karena Ya. kemarin temen gue Vel di Bogor dia lagi piket mati lampu, Nah tuh kan, susah, nah maksudnya mati listrik. mati listrik Ya. ini kayak kalau pesawat delay kan harusnya ada kompensasi. Iya, Nah, berapa jam berapa dapat jam? ini? Nah ini kan istilahnya kita pasokan listriknya jadi delay juga dong. Gila juga. Nggak ada gitu kan. Iya, maksudnya satu rumah satu panel surya. Bener, amin, keren banget. Ngambil anggaran dari MBG, kan 3 triliun. Waduh, Cukup lah bagi atu-atu lagi. Iya, bisa iya. kali. Ya jadi The Tickers maksudnya ya karena ada kondisi seperti ini jadi harus berhati-hati ya. Bukan berhati-hati sih, maksudnya ya kita mawas diri lah. Betul. Berarti ini PLN lagi ada masalah. Iya. Ya kalau mati lampu sabar-sabar aja, Yes. begitu kan. Siap-siapin lilin ya, Oh, iya sambil lagi. dijagain. Hah? Masih zaman Lilin. Masih. Dijagain juga ya? Iya kan kalau misalnya pakai handphone nanti handphonenya habis baterai. Lah handphonenya yang gambar lilin. Waduh, oke kita break dulu yuk mendingan nih kayaknya. Habis ini kita akan langsung memberikan informasi-informasi lagi di trending topics kita juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dutak dung. Tas tak tas tak dung. Sekarang itu tanggal 19. Iya. Nah, gue baru inget Apa tuh? kalau ternyata tanggal 16 yang lalu itu adalah tanggal merah. Oh iya, Muharram. Iya. Iya. Jadi hari Seninnya itu adalah hari kejepit. Harpitnas. Bener. Nah terus sebelumnya itu tuh ini ya malam satu suro itu kan. Iya, kalau di tradisi di Jawa ada Jawa satu suro. gitu. Nah jadi kemarin tuh ada yang lagi rame-rame juga nih Detikers. Perihal pria yang berkebaya saat kirap satu suro. Ini menjadi viral terutama awalnya tuh dari threads gitu. Kemudian di sosial media jadilah nih gunjang ganjing karena dari penuturan beliau ya sang pria tersebut beserta temannya yang memposting foto mereka itu di Instagram katanya udah diizinkan oleh yang punya acara, nulisnya begitu. Ternyata dari Mangkunegaran itu juga posting lagi pada akhirnya nih setelah gunjang ganjing nih. Tidak ada tuh yang namanya diberikan izin dan lain sebagainya. Jadi peristiwa ini viralnya nih awalnya setelah akun threads @embulnya_ndul. Nah ini dia nge-screenshot ada 3 orang mengenakan kebaya hitam. Nah salah satunya itu diduga pria, seperti itu. Nah, jadi dalam unggahannya itu juga terdapat pesan yang ditujukan kepada artis Sarah Wijayanto dan Gusti Sura, Ancila Sura Marina Sujiwo. Ini kakak dari Gusti Bre Cakrahutomo Wira Sujiwo, putra mahkota dan pemimpin Puro Mangkunegaran dengan gelar KGPAA Mangkunegara 10. Nah, Gusti Sura juga menjadi ketua panitia dari penyelenggaraan satu Suro B1960 Mangkunegaran kemarin itu. Nah, jadi memang ini supaya inklusif kayaknya gitu ya. Iya, Jadi iya. ada influencer, public figure yang juga diundang. Nah, dan udah dikasih lihat juga bahwa ada dress code-nya lah gitu. Harus pakai apa, harus pakai apa. Nah, jadi setelah Felicia Sumaiku ini gitu melakukan penelusuran juga. Asik, investigasi. Investigasi. Enggak, jadi yang threads-nya yang jadi rame itu ternyata beliau ini yang ngeposting itu dia abdi dalam. Hah? Iye. Jadi Oh, maksudnya oke. kayak kan gue abdi dalam nih. Iya. Gue melihat nih kok ada gini nih Iya, iya. gitu. Nah terus dia posting ke Sarah Wijayanto, "Ibu mohon maaf ini bilangin anak temen anaknya gitu." Oh, iya. Ini soalnya melanggar aturan istilahnya kayak gitu. Tapi yang bersangkutan sudah men-take down foto tersebut. Kemudian juga sudah memberikan video
permohonan maaf gitu. Tapi dari Mangkunegaran sendiri mengatakan kalau emang nggak ada nih yang dikasih izin atau diberikan perlakuan khusus seperti itu. Jadi memang warganet nih bahkan sampai sekarang itu masih terus bergulir. Sampai ada yang Udah semingguan loh. iya lumayan Iya, ya. semingguan. Karena baru nih Oh, iya, dia iya. ngeluarin permintaan maafnya. Oke. Gitu. Jadi dia ini, si pria ini kayaknya ramenya itu bukan karena postingan si pria, tapi temennya. Temennya. Jadi si temennya yang diduga tuh kan. Ini kalau nggak salah tuh dia adalah anak sambung dari Sarawijayanto. Oh Nah gitu. gitu. Jadi dia posting, abis itu bertiga di tengahnya ada yang temennya ini. Orang-orang pada nanyain, loh kok pria pakai kebaya Kebaya, kan iya. seharusnya pakainya Beskap, beskap betul. seperti itu. Jadi ini lebih ke tata keramanya aja sih, bukan ada hal-hal lain di balik itu Iya. ya. Dan ini kan juga acara formal kan, Phil? Betul, acara sakral. Sakral malah, iya buat Itu. masyarakat setempat sakral gitu. Iya, jadi kayak banyak netizen yang menyayangkan kok jadinya juga kecolongan kayak gitu. Terus sekarang sih tapi dibilang mulai mereda nggak terlalu karena baru dia bikin video permintaan maaf dan penjelasan juga gitu. Tapi memang kayak gini juga harus ditegesin sih, Phil. Maksudnya kita nggak tahu ke depannya makin ada ngadi-ngadi aja kan. Iya gitu, maksudnya peraturan ada dan dibuat itu untuk ditaati bukan untuk dilanggar Nah, gitu. itu, Terus betul. kayak kok bisa-bisanya bilang kalau diizinkan. Iya. Sementara dari Gusti Sura sendiri membantah gitu kan. Dan Gusti Sura sempat bilang kalau ini diselesaikan oleh secara internal gitu. Dan kemudian habis itu dari Mangkunegaran sendiri juga posting kalau emang tidak ada perlakuan khusus dan menyampaikan kalau terima kasih nih atas atensinya nih dari masyarakat atas perayaan Satu Suro kemarin ini gitu. Jadi kalau yang gue lihat Prilly itu juga dateng. Oh, lu nggak datang? Gua siapa? Ya, Feli Enggak. Mangku siapa Mangku kek? anak gua gua ya. Mangku Makanya anak nggak gua bisa dua. datang ya? Nggak bisa datang gua. Iya, Ya ampun. bener. Feli Latu Konsina tuh kan katanya. Keren banget. Ya Latu Konsina. Allah, bukan Prilly Latu Konsina gua. Feli Latu Konsina. Latu ke situ. Latu die. Latu dia Latu die. kan Makanya itu. gampang lu tuh Latu die. Ya jadi mudah-mudahan ketika gini kan Indonesia nih banyak sekali budayanya. Diversity. Gitu. Diversity, betul. Nah ketika ada perhelatan yang mana sakral, kemudian sebenarnya nggak semua orang bisa Datang ya, betul. datang. Eksklusif lah. Betul, undangannya. ini sangat eksklusif tapi dibuat seinklusif mungkin supaya masyarakat juga jadi tahu, jadi ada pelestarian budaya. Nah berarti kedepannya harus sama-sama menjaga karena itu adalah bentuk melestarikan budaya itu sendiri. setuju, Fel. Setuju, gitu. setuju. Kalau kata orang-orang takut kenapa-napa nanti. Iya lagi. Terus habis itu muncul di podcast horor. Wah cocok kan. Nanti dipanggil sama Sarya Wijayanto. Oh dong. iya Kan bener. Kenal iya. Itu dia Iya. makanya podcast horor. Aduh, jangan dong. Jangan, Terus jangan, jadi jangan. film. Lah, Gimana sih? novel dulu baru film. Oh iya benar. Kan tapi cuma sekarang udah film dulu. Biasa, bisa. Pokoknya yang dari yang viral-viral kan biasanya. Ya, viral jadi film. Detikers ini juga masih di Pulau Jawa juga. Nah. Ini dari Gunung Semeru, tepatnya yang mana pendakian Gunung Semeru ditutup karena erusi, Detikers. Jadi pagi tadi sekitar pukul 7:21 waktu Indonesia Barat, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru atau BBTN BTS mengingatkan jalur pendakian menuju puncak masih ditutup karena terjadinya erupsi. Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrik Wahyutama mengatakan saat ini aktivitas pendakian Gunung Semeru hanya sampai Ranukumbolo, berarti sampai danaunya aja tuh. Oke. Pendaki ataupun wisatawan diminta tidak melanjutkan pendakian hingga menuju puncak dari gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Nah, kabar terbarunya Detikers ini 15.45 dari Detik Jatim, BPBD mengungkapkan Semeru berpotensi erupsi susulan serta luncurkan awan panas guguran. Oh. Serem juga ya. Iya, Jadi iya. petugas BPBD Lumajang mengimbau warga di kaki Gunung Semeru agar tetap waspada dengan APG, awan panas guguran
Susulan, awan panas guguran susulan meski luncuran APG sejauh 4,5 km yang terjadi pada Jumat tadi pagi belum berdampak ke pemukiman warga. Tapi potensinya sudah ada. Dan petugas mengimbau masyarakat tidak beraktivitas di kawasan yang berjarak 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain itu warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas susulan, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Jadi memang Gunung Semeru juga kita tahu gunung berapi yang aktif gitu Aktif, Tikers ya, ya. ya. Dan juga kan di kaki gunungnya ini Vel, saudaraku juga ada orang dari sana Vel, itu emang tanahnya subur banget. Oh. Tanahnya subur, buah-buahannya tuh pisangnya tuh gede-gede. Terus apalagi ya, berasnya tuh juga mereka juga ada pertanian gitu juga kan, itu enak Ya. juga kan. Ya karena kan memang kalau gunung Merapi itu laharnya itu kan bisa menyuburkan tanah begitu. Benar. Tapi memang ya Semeru sebenarnya kita udah tahu dari lama, pasti Detikers yang juga pendaki tahu lah kalau misalnya lagi erupsi, lagi apa itu sebaiknya jangan Jangan deh. ke atas, jangan. Jangan coba-coba. Mau sampai Ranu Kumbolo dibuka juga jangan dulu deh Jangan, mendingan ya. ya. Walaupun sekarang Ranu Kumbolo masih boleh. Iya, tapi nggak maksudnya, boleh ke dekat. Tapi yang ntar mungkin tiba-tiba Ranu Kumbolo tutup, ya udah. Iya benar. Balik lah. Itulah, kita tidak bisa dibilang memprediksi bisa sih. Bisa. Cuman maksudnya nggak bisa macam-macam deh sama alam gitu kan Nah, ya. itu dia. Kalau misalnya Gunung Semeru tutup, ya mending Gunung Sari di sini. Bodoh amat. Gunung Agung tuh udah tutup tuh. Nih kita mau ke Palu juga nih. Ada apa nih? Jadi di Palu juga terjadi ini hal yang nggak mengenakan lah istilahnya. Kalau tadi kan erupsi nih. Nah di Palu tuh gempa. Ini jadi dari Detik News ya, ini kemarin ya gempa Palu 6,7 skala Richter ya. Gede dong. Ini 3 orang tewas dan 108 warga Sigi luka. Ya ampun. Jadi korban tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang berpusat di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ini bertambah menjadi 3 orang yang berasal dari Kabupaten Sigi. Dan juga sebanyak 108 warga di Sigi juga dilaporkan mengalami luka-luka seperti itu. Jadi menurut Kepala Bidang Bencana BPBD Sigi Ahmad Yani kepada para wartawan ya, yang dilansir dari Detik Sulsel hari Kamis kemarin, jadi 3 orang yang meninggal dunia. Sebelumnya yang terdata 1 orang. Kemudian ada 2 korban tambahan yang baru masuk dalam pembaruan laporan. Jadi korban tambahan pertama ini merupakan warga desa Berdikari, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Dan korban diketahui memiliki riwayat penyakit dan mengalami serangan jantung setelah terjatuh saat gempa terjadi. Sementara korban lainnya ini berasal dari desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki, Sigi. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit Torabelo Sigi dan korban ini mengalami benturan pada bagian perut saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Jadi BPBD Sigi juga melaporkan adanya penambahan kerusakan bangunan akibat gempa yang didata dari hingga hari Kamis kemarin itu hingga pukul 11 WITA. Jadi tercatat, ini banyak banget loh ternyata. Berapa Phil? Sebanyak 2.109 keluarga atau 6.412 jiwa terdampak gempa di Sigi. Ini kita turut berduka cita ya, bisa kita katakan seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulan karena Feli sempat lihat juga di sosial media itu gempa susulannya kan, kalau tadi erupsi ada susulannya juga nih. Iya, awan panas segala Nah, macam. gempa di Palu tuh juga banyak dan sering untuk susulannya begitu. Jadi mudah-mudahan sih para korban gitu ya bisa cepat tertolong. Yang mengerikan tuh kayak gini-gini tuh suka yang terpisah dari keluarganya, kan kasihan ya. Udah gitu sinyalnya susah, Betul. buat ngubungin orang lain juga susah begitu. Tikers. Iya, jadi mudah-mudahan sih lekas di evakuasi, lekas mendapatkan pertolongan untuk segala macam kerusakan-kerusakan, apalagi untuk cedera-cedera, dan turut berduka cita untuk korban meninggal dari gempa yang terjadi di Palu di Sigi. Begitu. Jadi kita kayaknya emang disuruh banyak-banyak berdoa ya, Detikers. Udahlah yang namanya cuaca ya begitu. Terus juga kondisi alam kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau siapa yang menang di Piala Dunia mungkin bisa kita prediksi. Wah, nanti kita bersama The Gunardi. The Gunardi. Abis Luar ini kan biasa. kita ada hat-trick, kita ngomongin soal Piala Dunia yang masih dimulai. Apakah bakal ada kejutan? Ataukah mungkin ya
Itulah. Apa tuh? Apa tuh? Ah. Masih panjang soalnya. Gol! Yang malam menatap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Langsung saja rekan The Gunardi Iya, untuk selamat sore melaporkan. Detikers. Kembali lagi bersama saya Gunardi di sini spesial Iya. buat bahas The Hat-Trick. Asik. Kali ini kita bakal ngomongin Bentar. Terlalu ini ya, terlalu formal ya. Oh, Nyantai iya. aja dong. Coba. Kali ini kita bakal ngomongin soal bola nih. Asik. Karena The Bola- Hat-Trick. bola itu bundar. Bola itu bundar, bola itu teman, kayak Subasa. Ya kan? Tapi kita nggak berdua aja. Ada Bener satu dong. lagi. Ada satu lagi rekan kita. Rekan kita yang sangat bola banget pokoknya. di sini. bola banget kita tampilkan. Ini dia tiang gawang. Afif nggak jadi host lagi dia. Iya, tuker hari ini, tuker Tuker. sama Gunardi. tapi Substitution. tadi kan Substitution. tadinya lo di bench. Gue ya di bench, kan? tadi gue udah gini-gini. Masuk. Kan gua sama Afif tadi udah kasih tahu jagoan kita di Piala Dunia. Kalau dia kan Inggris. Inggris. Kalau gua kayaknya Inggris juga deh. Hmm. Nah, kalau lu? Gue Portugal gue. Tapi kan kemarin Baru match pertama, Spanyol juga satu sama, 0-0 bahkan 0-0. lawan Curaçao. Lu punya Belanda, Cape Verde. Gun? Enggak. Nextnya lawan Kuliah siapa? gua. Kuliah kan Belanda dia. Kalau nggak Belanda. Nextnya lawan siapa sih Portugal? Nextnya lawan kemarin Kongo. Uzbek kalau nggak Dia salah. Uzbek. Uzbek bukannya lagi bagus Antara Uzbek atau juga. Kolombia ya? Iya, antara Uzbek atau Kolombia. Nah, kira-kira menang tuh. Tricky sih, Uzbek sebenarnya tricky. Iya. Karena kemarin juga memberikan perlawanan yang berarti ke Kolombia walaupun dia kalah Walaupun sama kalah. Kolombia. 3-1. Gitu guys. Nah, ya udah nih kita ngomongin Mexico dulu nih. Mexico. Mexico. Viva Enaknya Mexico. dia lagi jadi tuan Mexico. rumah nih, lagi kayak anginnya enak banget gitu Kayak kayaknya buat ya. tuan rumah di Piala Dunia tahun ini pada akhirnya seger semua karena US juga kemarin 4-1 lawan Paraguay. Nah, Iya. Terus Meksiko lolos jadi negara pertama yang lolos ke 32 besar. Habis itu Kanada juga habis ngebantai Qatar 6-0 kan. Jadi semua yang jadi tuan rumah kayak lagi di atas angin. benar sih. 6-0 tuh mantep sih Iya walaupun kan? ada yang patah kaki itu ya. Iya, sama iya. kartu kan? merah juga kan. Tuh, tapi si Meksiko nih dia di klasemen grup A. Dia sama siapa aja tuh? Korea, Meksiko, Korsel, Afsel, Afsel, sama Afsel. Ceko. Ceko, Afrika Selatan. Oh, Afrika Selatan. Oke, Gitu. Meksiko lolos. Meksiko udah dipastikan lolos. Udah pasti 6 lolos. poin dia dari 2 pertandingan. Anjay, mantap tuh ya. Mexico. Mexico. Oke. Berarti dengan 2 kemenangan beruntun, apakah performa Mexico sudah cukup meyakinkan untuk melaju lagi ke laga selanjutnya? Walaupun golnya ini ya potongan gambar golnya Meksiko emang terbilang beruntung sih karena bolanya lepas ditangkap terus bolanya lepas langsung ditendang dan akhirnya masuk. Dan oke. memang Meksiko ini sebenarnya kalau dari sejarahnya adalah pencapaian tertinggi dia di Piala Dunia itu adalah perempat final ketika dia 2 kali jadi tuan rumah. Oke. 1950-an sama 1980-an kalau nggak salah. Lama. Udah lama. Nah, tapi emang di tahun ini kembali dia tuan rumah ya memang sebagai tuan rumah kan pasti punya semangat yang lebih membara kan karena main di kandang sendiri begitu Iya. dan memang ya Meksiko skuadnya cukup mumpuni sih dia di generasi muda sama generasi yang tua-tuanya kayak Raul Jimenez yang udah Raul ya kan Jimenez yang udah ya walaupun udah senior begitu tapi memang mereka skuadnya kompak begitu Iya. mereka klop mereka di berbagai lini bagus begitu kan dan mereka masih clean sheet loh mereka kan Oh. pertama menang 2-0 ini menang 1-0 begitu kan ya modalnya udah cukup besar lah. Bisa Nah, tapi lah yang ya. menariknya adalah Meksiko sama Korea Selatan ini mungkin banyak Detikers yang nggak tahu mereka tuh negara besti. Pasti lu kalau lihat di sosmed itu pasti banyak pendukung Korsel yang nyanyi bareng orang Meksiko, Fans-fansnya. dilempar-lempar fans-fansnya. Oke. Dia ke kafe-kafe ke barnya pas lama nonton. Jadi Nonton bareng. Jadi walaupun mereka sebenarnya tanding gitu rival, tapi mereka tetap Besti. Besti. Karena itu terjadi di tahun 2018, Piala Oke. Dunia 2018. Ketika itu di fase grup, ingat gak Gun yang Korsel menang lawan Jerman? Iya, 2-0. Sinteyong. Nah jadi ketika itu, di grup itu Meksiko itu kalah lawan Swedia 3-0. Nah Meksiko ini masih bisa lolos ke 16 besar. Iya. Asal Korsel menang lawan Jerman. Nah, ternyata Korsel menang. Gara-gara Habis itu itu Meksiko lolos. kudubesnya Korea di Mexico City diramein orang-orang langsung bilang apa, gue lupa bahasa Spanyolnya apa, tapi mereka bilang
kamu orang Meksiko nih, kamu orang Korea tapi kamu udah jadi orang Meksiko gitu. Mereka seneng sejak saat itulah mereka bestie. Dan ternyata K-pop juga di sana tuh cukup besar. Meksiko itu negara kelima di Spotify yang paling banyak dengerin lagu K-pop. Jadi begini banget mereka. Iya, karena Kocak. ngerasa dibantu tadi itu juga. Nah terus tapi ini gimana nih, bisa dibantu gak nih Korsel nih untuk? Udah kalah, tapi ya, Korsel masih punya peluang. Korsel masih punya peluang. Skemanya gimana sih kalau Korsel mau lolos dari grup A? Korsel harus menang sih Gun, sama si Ceko juga, ya kan Afsel paling bawah nih kan. Jadi memang ini karena balik lagi ya, ini kan kita sekarang ada 12 grup, 48 tim begitu kan. Nggak cuman runner up sama juara grup terbaik aja, ya? ada 3 terbaik. Mereka bisa, 3 terbaik sampai 8 tim. Iya. Dan memang ya gol-golnya juga sangat amat berpengaruh begitu. Maksudnya skemanya ya Korsel harus menang sisi gol sama head to head. Gitu doang sih. Ntar kalau misalnya hampir sama semua juga itu fair play, poin fair play maksudnya ini kartunya banyakan mana begitu. Iya. Tapi ini kemenangan Meksiko emang gara-gara kualitas timnya apa kesalahan dari timnas Korea sebenarnya? Karena golnya agak lucu sih sebenarnya. Tapi memang miskom gitu. ketika di turnamen besar seperti ini kan banyak gol-gol lucu juga kan. Dan banyak gol-gol indah, banyak gitu. gol-gol yang kayak di PS yang aneh-aneh lah kok gol gitu. Kok bisa gitu. Kok bisa, tapi memang ya ketika turnamen seperti ini memang banyak keajaiban terjadi lah begitu. Dan memang tapi terlepas dari itu memang Meksiko mainnya bagus dan Korsel juga ya sebenarnya Korsel ngotot juga sih mainnya gitu. Walaupun Korsel lagi ini loh Dilanda dilanda skandal internal. Apa? Mereka ngeboikot medianya sendiri. Karena pas tanggal 7 atau 9 Juni waktu itu timnya Korsel datang nih ke Meksiko nih latihan kan. Son Heung-min nih kaptennya lagi lari. Abis itu ada audio bocor dari wartawan Korea ngomongin Son Heung-min. Ih larinya kayak gitu kayak orang militer. Serius. Kayak dia wajib wamil aja. Sebenarnya si Son Heung-min ini wamil. Tapi dia gak lama. Dia gak 21 hari. Dia cuma sebentar aja. Sebentar cuma karena seminggu. mau main di Piala Dunia. Pas dia wamil dia itu salah satu pencapaian terbaik wamilnya. Iya. Si Son Heung-min ini kan masuk skuad timnas Korsel pas menang Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Nah, ketika mereka menang medali emas, mereka tuh sebenarnya nggak diwajibkan wamil karena kan memberikan prestasi buat bangsa kan. Tapi Son Heung-min tetap ikut. Kayak 21 hari deh Son Heung-min, kayak 3 bulan kalau nggak lama salah. deh pokoknya. Pokoknya dia itu pas bulan puasa tuh gue inget banget. Dan dia emang yang terbaik, dia tembaknya paling tinggi lah semua nilainya. Dan itu akhirnya mereka ngeboikot media sendiri. Karena ngomonginnya kayak begitu gitu setelah apa yang kapten timnas dijelek-jelekin sama media sendiri. Iya. Di saat Piala Dunia. Dan ini ibaratnya PSSI-nya Korea, KAFA namanya, Korea Federation Association, ketua tim medianya itu ngundurin diri. Merasa bersalah. Wow, Ya kan? patut dicontoh tuh banget. di negara-negara lain. Iya, ya kan? Negara lain. Nah itu. Sedihnya di situ mungkin itu juga. Nah itu sebenarnya isu itu juga jadi di ruang ganti jadi gak enak juga. Jadi gak enak. Tapi emang ya maksudnya perkara kayak gitu tuh ngeganggu mental banget ya. Iya, pasti. Jadi bikin mereka juga mainnya mungkin jadi ceroboh kah? Dan ini belum tahu sampai kapan bakal diboykot. Jadi lu bayangin film orang-orang Korsel, wartawan Korsel yang datang sana itu nggak bisa datang preskon bisa Gun, tapi di mix zone nggak bisa. Jadi kan kalau misalnya kan habis preskon nih, pemain kan bakal turun kan, maksudnya bisa wawancara, doorstop lah. Ini nggak mau, Son Heung-min nggak mau ngomong. Dan itu ternyata berpengaruh juga ke media luar. Jadi pada kesel juga. Jadi kan, ya. Drama biasa. Efek domino ya. Lagi banyak drama sih emang Piala Dunia kali ini ya. Gak cuma Korsel, yang lain juga. Apalagi? Iran juga. Kenapa tuh dia? Yang paspornya 24 jam doang. Itu emang gimana nih? Kayaknya banyak eksternal yang sebenarnya nggak ngaruh sama pertandingan harusnya, tapi malah jadi pengaruh gitu ya. Ini sebenarnya banyak juga media luar yang akhirnya nyinggung Indonesia. Soal Piala Dunia U20 waktu itu 2023. Kan salah satu pesertanya adalah Israel. Yang mana kita Indonesia nggak punya hubungan diplomatik. Waktu itu ngasih solusi Israel mainnya mungkin bisa mungkin kalau nggak salah di Singapura atau di negara mana tetangga yang nggak di Indonesia lah. Nah FIFA ketika itu akhirnya mencabut status kita sebagai tuan rumah kan. Nggak boleh nih politik emas sepak bola di satu-satuin. Tetapi yang terjadi sekarang di Amerika adalah visanya susah. Halo Amerika nih. Halo Gianni, presiden FIFA ya kan. Itu juga yang akhirnya menjadi concern juga pada akhirnya kan kalau misalnya bilang sepak bola sama politik yang dicampur adukan jangan kayak begini dong. Jangan standar ganda kan. Iya, pas ganda dan bahkan masyarakat juga akhirnya melihat dua edisi terakhir gitu di Qatar, di Rusia itu nggak ada masalah. Harusnya nggak ada masalah, visa itu nggak ada masalah. Bahkan yang menariknya adalah kalau Qatar kita tahu lah dia negara kaya begitu kan. Di sana gratis. Tapi di Rusia juga ketika itu malah pemerintah Rusia dan Putin juga Presiden Putin menyetujui kalau
visa mereka itu cuma tiket pertandingan. Oh. Jadi misalnya fans mau nonton negaranya, mereka buat visa itu gue lupa antara jadi visa itu kayak ada khusus gitu dan itu lebih gampang. Oh, iya, Jadi enak orang dong. datang ke sana bisa Emang nonton dan gitu. bahkan ketika itu di Rusia Trump itu bikin Putin itu buat aturan kalau tidak boleh ada kenaikan harga Nice. hotel, khususnya hotel sih. Oh, Nah di itu Amerika bagus ini naik banget. semua. Paling mahal ya? Paling mahal Vel. Wah. Di Amerika Paling naik mahal. semua. Bentar. Hello Mr. Donald. Donald Duck, gue nelfon Donald Oh, Duck. kan? Donald Duck. Bakery. Wow. Ada tempat gue. Donald Bakery sama Bella Bakery ada. Iya. Tapi maksudnya bagus banget ya bikin Itu maksudnya ya kayak balik gitu-gitu. lagi ketika itu nah di Amerika itu tiket kereta juga naik, subway-nya untuk nonton, minuman juga naik. Iya. Ih kayak di negara mana gitu ya? Nah, iya kan? Kalau lagi Aji ada apa mumpung, terus aji jadi mumpung. Di naik US gitu udah ya? bukan olahraga yang paling digemari, terus Iya. tiketnya dimahalin, Nah, gimana iya. pun Itu. dapat penonton Visanya banyak gitu. susah Iya. dasarnya. Susah bener, iya. Malah kan yang wasit Somalia kan yang kasihan banget kan, Nggak boleh datang. Omar ya kan, dia wasit terbaik Afrika 2025, udah nyampe ke Amerika, akhirnya nggak boleh keluar dari bandara. Dideportasi balik. Deportasi. Serius? Karena dugaannya ada afiliasi sama teroris. Ya Kata Allah. klaimnya mereka. Wow. Jadi kalau misalnya dicari-cari juga tuh, ya ini nggak tahu benar atau enggak sih. Cuman katanya si wasit ini, si Omar, dia nggak suka ketika ditanya, lu ada affiliate sama teroris ini enggak gitu loh. Dan itulah yang Harusnya bikin, kayak itu juga gak perlu ditanyain juga kan. Iyalah. itu dia. Nyesel nggak ya FIFA bikin di Amerika? Malah orang akhirnya juga membandingkan sama Qatar kan 2022. Iya. Qatar semua gratis loh itu. Tuh kan. Semua gratis. Tapi kalau ngomongin soal Qatar, Asik Qatar- masuk. Qatar baru aja dikalahin, dihajar habis-habisan sama 6-0. Kanada, tuan rumah nih. Iya tuh. Faktor jadi tuan rumah nih bener-bener berpengaruh besar gak sih sebenarnya ke tim-tim ini? Meksiko, Amerika, pasti sih sama Gon. Kanada. Maksudnya ya kalau misalnya Qatar ya walaupun mereka kemarin tuan rumah, mereka juga kemarin kan di 2022 setahu gue kayak 16 besar deh mereka. Mentok di 16 besar gitu. Tapi memang ya balik lagi sekarang Kanada, Amerika, Meksiko. Sebenarnya ketiga tim ini punya skuad yang mumpuni begitu. Ketiga tim ini juga pemain-pemainnya main di Eropa banyak kan. Lumayan. Kanada Jonathan David juga main di. Tapi dia di klubnya biasa aja di Juventus sebenarnya. Nah ini Piala Dunia Gun. Iya. Beda Piala ya? Dunia tuh gitu Vel. Jadi ada pemain yang di klub tuh kayak ini siapa sih? Tahu-tahu di Piala Dunia bersinar. Habis itu harganya mahal, terus dibeli klub lain, tahu-tahu hilang. Pasti kayak beli kucing dalam karung lah. Iya, Tapi iya. memang ya balik lagi ketika ya mereka menjadi tuan rumah, ya mereka jadi tuan rumah tentu mereka jadi keuntungan sendiri. Udah gitu mereka main di kandang sendiri juga ya. Ya mungkin mereka bisa ngasih kejutan lebih jauh sih. Khususnya Amerika sebenarnya. Kemarin Pochettino kan dia pertama menang 4-1 kan. Iya, Paraguay. Lawan Paraguay gitu. Ya walaupun kata orang-orang Paraguay mainnya jelek, tapi emang Amerika mainnya cukup oke kok. Abis ini Amerika lawan Australia. Emang Australia betul. Waduh. Australia juga bisa menang lawan Turki tuh. Turki 2-0. Oke. Tapi ini maksudnya udah mulai kelihatan gak sih kira-kira calon-calon squad yang paling Favorit mantap gitu, favorit buat buat juara. juara ya. Sebenarnya masih jauh sih Vel, tapi biasa kita lihat adalah Prancis ternyata oke gitu kan. Oke. Olise sama Mbappe oke depan. Ya Argentina juara bertahan, Messi hat-trick kemarin. Iya. Iya. 3-0. Messi hat-trick. Messi hat-trick sekaligus Ronaldo nanti kita bahas. Iya. Messi hat-trick dan akhirnya dia punya 16 gol di Piala Dunia, itu menjadikan dia Pemain terbanyak rekor ya? pemain dengan gol terbanyak Piala Dunia Oke. setara dengan Miroslav Klose 16 gol juga. Tapi Klose udah gak main. Jadi Iya. Messi bisa lebih Ah. tambah. Si Klose sudah close. Bagus, ganti Messi boleh. kan. Boleh. Iya, iya, iya. Miroslav tutup. Ronaldo masih open loh. Masih open 41 tahun masih. dia. open. Tapi balik lagi soal Argentina, mereka juara bertahan, mereka nggak bisa diremehkan dan juga Argentina berhasil mematahkan kutukan Iya. juara bertahan yang di Piala Dunia selanjutnya itu juara Di bertahan laga yang pertama. bisa menang di edisi selanjutnya. Oh iya. Karena kayak dulu 98 Prancis, 2002 kalah sama Senegal ya kan 1-0 gitu. Terus juga selanjutnya seperti itulah. Tapi emang Argentina masih punya peluang. Begitu ya Inggris dengan Tuchel, ternyata pemain-pemainnya skuadnya memang dalam. John Stones walaupun dia nggak pernah main di City musim ini, tapi ternyata mainnya cukup oke begitu. Dia mainnya dikit lah di Manchester City gitu. Dan Ronaldo nih, Nah, yang ini. menjadi Ronaldo. ada apa dengan Ronaldo? Deng. Kenapa sih dia lagi? Kenapa sih? Kenapa Gun? Gue tuh kalau jadi fans Ronaldo tuh kayak ngeliat dia kesian gitu, tiap turnamen besar kayak nggak disupport sama temen-temennya, ada yang bilang gitu kan. Iya. Kayak Ronaldo udah 10 tahun, 20 tahun nge-carry Portugal sendiri ke turnamen-turnamen besar, tapi giliran pas dia butuh di-carry sama rekan-rekannya malah nggak di-carry gitu. Jadi kayak sebenarnya entah dianya emang udah tua sekarang jadi nggak cocok, apa emang temen-temennya nggak mau ngoper ke dia gitu, beda kayak Messi di Argentina gitu Oke, respectnya. iya itu masalah internal lagi tuh kayak gitu-gitu. Salah satunya, tapi ya terlepas dari itu kalau kita ngelihat permainannya kan di lawan RD Kongo kan emang satu sama kan. Walaupun bisa gol cepat João Neves ya, sundulan ya. João Neves. João Neves, tapi memang
Kongo ini, RD Kongo ini mainnya low block banget, mainnya bertahan banget. Oke. Beneran numpuk di kotak penalti ya. Mungkin itu yang akhirnya bikin lini tengah Portugal yang dikomandoi Bruno Fernandes jadi bingung mau ngoper ke Ronaldo gitu. Oh. Jadi maksudnya mereka ya kan akhirnya Portugal tuh banyak passing tapi nggak ada serangan. Nggak ada, Mainnya di iya, tengah oke. terus Mainnya tapi di nggak tengah progresif gitu. ke depan gitu. Nah itu dan memang ya mungkin para pemain di lapangan kita kan ke lapangan beda kan. Benar. Ngeliatnya kan. Ya mungkin mereka ngelihatnya ini low block banget ini garisnya bertahannya rendah banget. Mereka susah ngebongkar ya akhirnya ngoper gitu. Dan Kongo emang main cepet-cepet larinya. Oke. Akhirnya mereka memanfaatkan serangan balik begitu. Ngomongin Messi udah, Ronaldo udah, Neymar nih, dia kan Gimana belum main nih? sama sekali kan Belum dari kemarin karena cedera. Terus sekarang katanya udah kembali latihan. Terus seberapa besar potensi Neymar diturunkan buat lawan Haiti? Sebenarnya lawan Haiti besok pagi ya setengah Iya. 8 mainnya. Oke. Setengah 8 kayaknya masih belum main sih. Belum main Belum Neymar. main dia kan sempat cedera apa sih ACL ACL. yang panjang banget itu kan. Dan Oke. memang ya gimana ya Brazil tuh dulu tuh kalau misalnya kita sebut Brazil ada Ronaldo, ada Iya. Rivaldo kan. Ronaldinho, Roberto Carlos. terus lebih muda lagi ada Ricardo Kakak ya kan yang lain-lain. Sering menang kan sebenarnya Brasil kan? Intimidating banget buat Iya, lawannya ini gitu. sekarang Sekarang emang Brazil itu ya kalau kita tarik ke belakang mereka nggak pernah juara sejak 2002 yang terakhir yang di Oke. Jepang Korsel itu kan. Dan pencapaian terbaiknya finish keempat kalau nggak salah 2014. Dan mereka banyak kan ya di fase gugur di 16 besar udah kalah. Dan ketika sekarang kita lihat bintang Brazil ya Neymar masih bisa dibilang GOAT-nya Brazil sekarang lah. Dia kalau nggak salah top skor timnasnya juga deh, top skor sepanjang masa Brazil. Tapi memang Neymar tuh udah tua juga Vel, udah 34-an dan dia udah sering cedera juga. Tapi memang ya namanya tim ya, lu kan di dalam tim tuh ada sosok yang iya senior lah. bener, harus tuh kayak gitu Sosok buat jenderal nyatuin ya. ya kan. Iya. Maksudnya seenggaknya bisa bangkitin kepercayaan diri tim begitu loh. Uh-uh. Karena sekarang pun ya maksudnya selain Neymar ya ada Vinicius juga di sana. Iya. Tapi memang belum sekuat Belum Neymar perform namanya. gitu ya kayak dulu. Iya. Terakhir Brazil juara tuh Copa America 2019. Abis itu melempem terus tuh. Wah, Iya, lagi itu yang- Covid tuh ya. Habis COVID. Yang lain Argentina ya? Lawan Argentina. Cuman emang di Piala Dunia emang Brazil tuh ya sekarang emang Angin-anginan banget. emang aneh sih gitu. Maksudnya ketika ya bahkan sampai kakak juga bilang dia kaget gitu. Nih kok Kok Brazil susah melempem banget ya? jadi Tapi juara. menurut lu pribadi nih, Hah? Neymar tuh layak gak sih di timnas sebenarnya di Piala Dunia ini? Gue sih gak terlalu sih Gun Nggak sebenarnya. ya? Kenapa? Bukannya dia jago? Tapi kayak semua orang Brazil tuh pengen dia di timnas gitu. Ya karena itu tadi mereka butuh sosok, ada orang yang bisa ngangkat mentalitasnya lah. Iya. Tapi ya balik lagi Neymar sekarang main di ya tanpa mengecilkan Liga Brazil ya. Dia main di Santos. Brazil, main di Santos ya kayaknya udah lewat aja eranya gitu. Tapi memang generasi selanjutnya nih juga masih belum oke-oke banget. Belum netes kayak dia juga gitu belum ya. sehebat Neymar gitu. Apa Oke. Oke sekarang Vinicius, Rodrigo bahkan gak dipanggil kan karena Nggak, dia cedera cedera. juga kan. Penyerangnya Igor Thiago, striker Brentford. Kok Yang nggak- orang mungkin gak tahu Iya. gitu. Berarti Brazil tak akan Brazil nih. Brazil Kemarin seri lawan Maroko. Sebenarnya kalau lawan Maroko seri kemarin itu Kita dapat ada poin. prediksi juga karena di FIFA ranking Brazil tuh peringkat 6, Maroko tuh peringkat 7. Jadi gak beda jauh gitu Tinggi loh. Maroko, Bel. Iya. Maroko udah dari ya 20 tahun terakhir ini mereka sepak bola lebih berkembang Dan sih. yang menariknya kemarin Maroko menggunakan 11 pemain diaspora semua tuh. Lahirnya di luar. Iya, di luar Maroko semua. Lahir di lahirnya. luar semua. Wah, Dan Piala Dunia kali ini tuh paling banyak pemainnya lahir di Perancis. Oh iya. 90-an pemain kalau nggak salah. 8% pemain dari semua pemain di Piala Dunia tuh lahir di Perancis. Dan yang salah satu menarik perhatian pemain Maroko adalah Buadi. Ya itu gelandang Yang muda ya. gondrong, iya. kayak nama lo. Gue Budardi. Guardi. Anak Oke, Vini sore oke. itu kayak. Bukan. Itu Nah, apa? ini terdekat besok tadi yang Brazil, Brazil, Haiti. Oke. Sebenarnya ya di grup ini nggak terlalu banyak big match sih karena hampir timnya tuh kayak merata semua gitu kan. Tapi yang paling dinanti juga nanti ini Haaland lawan Mbappe. Tapi itu masih lama 27 Juni. Gue mau nonton tuh, seru Prancis tuh. lawan Norwegia 27 Juni. Masih lama sih. Oke, Menurut oke, lu oke. rivalitas Haaland dan Mbappe bakal nyamain Messi CR nggak? Apa Messi CR tuh udah different level dan gak bakal Kayak ada different lagi? level sih gue. Gak bakal ada lagi. Nggak bakal Sulit ada ya, sih. sulit ya Karena kayaknya sekarang ya. Haaland 25 usianya, Mbappe juga 27, udah di usia emas nih. Tapi ketika mereka di usia emas ini kan nama Ronaldo Messi masih besar. Bener. Iya kan, walaupun secara statistik kedua Mbappe udah pernah menangin Piala Dunia juga. Iya. Ya Haaland ya dengan City dia udah menangin Liga Champion juga. Mbappe juga belum pernah menang Liga Champion gitu. Different level sih, tapi ya seenggaknya ada generasi Bisa lah ke selanjutnya. situ lah ya. Berarti kita tinggal nikmatin Messi, CR sama Neymar di masa-masa ini ya. Masa terakhir Iya, ya. Semoga sebelum mereka Iya. pensiun semua. Ronaldo Benar, 41, Messi Messi 38, Neymar 34 35 gitu. Gila ya 36, usia 35. segitu udah tua tuh ya, udah sunset tuh ya biasanya. sunset. Sunset nih. Nah, ya udah kita juga udah mau sunset talk ya kan. Paling enak nonton bola tuh sambil makan bakmi.
Wih. Kenapa? Kenapa pantun? Nggak pantun. Biasanya kan makan kacang nih ya. Kita mau makan bakmi. Tapi terima kasih dulu kepada terima kasih. Bung Afif dan juga Bung Gun. Muchas Gun, gracias, kan? muchas gracias. Muchas gracias. Pokoknya jangan lupa besok itu yang paling terdekat adalah Brazil Haiti. Brazil Haiti. Australia US juga. Australia US nanti malam. Tengah malam, Nanti malam jam ya? 2 ya? Iya. Jam 2. Kebangun lah bisa ya. The Tickers kan besok hari Sabtu kan? Yoi. Sabtu. Oke, jadi bisa Begadang. nonton. Oke, kita udahi dulu The Hat-Trick-nya kali ini. Kita akan lanjut lagi. Gun katanya mau beli bakmi kan? Ih, mau beli bakmi gue sini. Oke. Gue traktir semua karena udah ngebiarin gue di sini selama 20 menit. Tetap di Detik Sore. Ayo, ore. Tahta host sudah kembali kepada Oh iya. Afif. Kok ini begini? Mana? Giring ya? Ih, keren. Nah, kita meja lulus, ini lurus gitu kan, Iya ini soalnya benar. begini. Emang itu Iya kan? karena selayaknya bakmi ada mie-nya yang lurus, ada mie-nya yang keriting. Betul. Ada yang di pengkolan, ada juga yang enggak di tengah jalan sih, di rumah. Nggak di tengah jalan tol juga. Enggak dong. Tapi kalau misalnya klub motor tuh biasa, Vel. Nah, Iya kan? Klub bola tuh biasa. oke. Klub apa lagi? Klub rollerblade biasa. Udah Klub siap belum? sandwich? Biasa. Kalau bakmi klub? Emang ada? Lah, Gue mau gabung kalau gitu. ada ini Ada. langsung. Foundernya malah. Gokil. Di depan kita sudah ada Mas Erik Wiryanata di sini. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Asik. Jadi langsung nih bakmi yang paling enak di mana nih? Aduh, langsung banget gitu. Langsung banget. Basa-basi dulu. Nggak bisa. Kita harus in this ekonomi ya. In this country kita harus tembak langsung aja udah. Enggak. Kita pengen tahu. Ini bakmi klub tuh maksudnya pecinta bakmi gitu istilahnya. Betul. Oh gitu. Nah, Cinta bakmi. segimana bukan syarat untuk menjadi anggota gitu. Seharus seberapa cinta kita sama bakmi? Emang ada yang bisa membuktikan ini bener nih pecinta bakmi banget nih, boleh gabung nih. Ada tesnya gitu. Serius? Iya, jadi ini kan ada ini misalnya ini full nih, cinta banget. Heeh. Segini oke lah gitu. Oke. Jadi kalau kita dia lagi makan bakmi, kita lihat nih, Oh gitu. dia tuang semua kuahnya sama sambal dulu baru dimakan, apa dicicipin dulu tuh. Oh gitu. Oh, Oh beda, Mas. itu ada. Beda arti. Nih coba. Kita kasih tahu ya, tes ya. Feli kalau misalnya makan bakmi dimanapun pasti nggak dipakein kuah dulu. Jadi dicobain dulu kuah ayamnya nih. Kaldunya. Biasanya kaldu dari ayamnya dulu. Baru ntar tambahin kuahnya dikit-dikit. Ntar cobain lagi dulu. Baru ntar terakhir cobain kalau pakai sambal. Jadi karena rasanya pasti beda ya kan. Nah, boleh join. Boleh join salaman gua. Tapi berarti dari situ ya ketahuannya ya. Ketahuan ya. Oh, Nah, karena kalau gue campur semua langsung. nah ini. Ya enggak maksudnya udah datang nih, ya kan mesti, lapar. Mesti ditatar dulu yang ini. Oh gitu. Iya. Ya, ikut Karena penatarannya beneran dulu. beda rasanya. Dan lo jadi bisa tahu, oh ini bakmi yang rasanya kayak gini, rasanya gini. Dan biasanya Feli kalau beli bakmi, misalnya mie ayam gitu ya, bang tambahin kuah ayamnya. Gue biasanya gitu. Gue lebih. Sebentar, bakmi mie ayam beda apa sama, Mas? Ya, sebenarnya bisa disama-samain aja. Emang beda Tadi sebenarnya? kita ngomong gitu kan. Oh, iya di awal kan. benar. Sebenarnya soalnya kan kalau bakmi kan artinya mie daging sebenarnya. Yes. Oke. Nah, cuman kalau orang dulu tuh suka ngasosiasiin mbak itu babi. Oke. Kayaknya kalau orang-orang sekarang tuh suka bilang mie ayam tuh supaya dia mastiin nih halal. Ya, iya. Oh iya. Tapi iya. sebenarnya bakmi halal juga banyak macam-macam Banyak. sih jadi. Bakmi Wonogiri itu. Ada Ya. banyak tuh. Tuh beda lagi tuh Makanya bentukannya. kalau mie Wonogiri seringnya bilang mie ayam Wonogiri. Mie ayam. Benar. Tadi kita mau bilang bakmi sebenarnya sama-sama aja sih. Tapi kenapa sih orang Indonesia rata-rata tuh deket banget gitu, dan suka banget gitu makan bakmi, kayak comfort food banget gitu. Ada sejarahnya kah? Kayaknya sih dulu waktu dibawa. Punten Kak. Ini kayaknya gue harus Nah, deket dikit nih. iya, Nah ya, nah. iya lu suara lebih bagus. Jadi dulu kayaknya waktu dibawa pertama kali ke sini tuh, bahan-bahannya kan disesuaikan dengan bahan di Indonesia kan. Nah kayaknya itu tuh yang bikin mereka cocok. Oke. Terus akhirnya kalau diperhatiin ya, bakmi dari ujung ke ujung, Sabang ke Merauke, dari ujung sana ke utara ke barat, Yes. itu
masing-masing tuh ada khasnya loh. Benar. Jadi cita rasanya itu kayaknya yang kayak menyesuaikan diri, itu yang bikin dia jadi comfort. Comfort food tadi. Bahkan ada yang udah berubah jadi mie Aceh contohnya. Iya benar. Itu bakmi juga berarti awalnya. Iya mungkin sekarang kita nyebutnya mie Aceh. Mie Aceh. Iya. Aneh kalau bilangnya bakmi Aceh. Bakmi Iya Aceh. benar, mie Tapi cakalang. di Aceh ada juga bakmi kepiting. Oh Di iya. Aceh, mie Aceh nggak pakai mie Aceh, mie. Mie aja Mie. bener. Mie. Kayak nasi Padang di Padang nasi, Nasi aja. aja. Nasi Iya. rames aja, nasi campur. Iya benar juga. Iya. Benar. Tapi maksudnya itu yang membuat kekayaan dari budaya Indonesia sendiri gitu ya. Dari Iya. Sabang sampai Merauke punya ciri khas dari mie-nya masing-masing gitu. Iya, Tapi betul. intinya satu si mie tadi itu ya. Ya. Oke. Kayaknya dari situ tuh kenapa jadi comfort food. Comfort food bener juga. Walaupun Nah, ini bakmi kan sebenarnya dari China kan Iya awalnya kan? Mas? Iya kan bahannya bakmi kan sebenarnya tepungnya kan import itu. Kagak ada di Indonesia. Jadi nanam gandum tuh kayaknya susah di Indo kan. Iya betul. Iya benar. Nah tapi kalau dari Bakmi Club ini sendiri, ini tercipta dari kapan? Dan apakah kamu bisa menciptakan ini dan menggait penggemar-penggemar bakmi yang lain tuh gimana ceritanya Bakmiers. gitu? Bakmiers, sobat bakmi mania, Kawan bakmi. kawan bakmi. gitu aja terus teman-teman Tuh nih tuh ada Teman-teman bakmi. Nah, itu. bakmi Jadi dulu Sirata. tuh Aduh. 2005, 2004 Oke. itu kan tadi gue ada agensi, bikin agensi, ada agensi kreatif lah. Oke. Nah, tapi terus habis itu satu dan lain hal kayak gue agak kecapean gitu. Aha. Terus udahan, terus mikir kayak gue mau nyari sesuatu yang Lain gitu ya? menantang. Oh oke. Tapi harus ada macam-macam, harus ada bikin gue tuh harus bisa keluar rumah aja gitu. Mm-mm. Nah, cek deh, pergi kita ke, oh kan gue suka bakmi ya. Tapi habis pikir-pikir kayaknya bakminya itu doang. Ya oke. Kayak gue harus explore. Oke. Pergilah gue ke Kelapa Gading. Oh, duh, banyak tuh. Jadi ada satu jalan situ, gue hitung nih 1, 2, 3, 4, bakmi satu jalan udah 10. Oke. Ya udah kayak gue bikin bakmi aja deh, bikin jelajah bakmi. mungkin Oke, kayak jelajah istilahnya ya. bakmi. Heeh. Nah dari situ ngomong nih ke temen kan, gue bikin ini loh. Heeh. Ternyata banyak yang suka juga. Tuh, oke. Nah Jadi dari situlah pada-ikutan. kita akhirnya janjian ngobrol. Heeh. Kita bikin tadi WhatsApp grup. Cuman WhatsApp grup kan kalau orang nggak terlalu kenal suka nggak enak ya. Benar. Akhirnya kita cari yang lebih umum jadi Facebook group. Oke. Wah udah di situ ternyata meledak. Sekarang mungkin ada 50 ribuan sih yang bertanya. Wow. Seluruh Indonesia Mas. Hampir seluruh Indonesia ada. Soalnya kan emang macam-macam Gokil. kan. Nah udah dari situ ya berkembang. Nah, Mulai tuh jadi tahu kan bami-bami yang aneh-aneh yang mana sampai ujung-ujungnya ada sub-sub klubnya lagi. apa tuh? Apa tuh? Jadi kayak kan ada ngumpulin orang kan males ya kalau kebanyakan ya. Capek juga. Ya. Akhirnya mereka tuh ngumpulin masing-masing. Terus ada juga kan yang sebenarnya suka bami tapi sebenarnya nggak Nggak suka introvert ngumpul. kali. Iya, Nggak suka introvert. ngumpulnya. Iya. Jadi dia akan pergi sendiri gitu. Habis itu nanti dia cerita, Mm-mm. gue udah nyobain nih, enak nih gitu. Mm-mm. Ya udah berkembang lah sampai Oh meledak. gitu. Ini sering ngumpul-ngumpul juga nggak Mas? Atau ya selama ini apakah cuma di sosial media begitu ketemunya? Iya, makanya tadi ada klub-klub sendiri lagi gitu. Oh tuh mereka yang akhirnya. Ya, betul. akhirnya mereka ada yang ngumpul-ngumpul masing-masing, ada yang geng-geng DJ, ada geng-geng kongko, ada geng-geng Oh manik, gitu. ada geng-geng nyari yang halal gitu, ada geng-geng vlogger. Oh jadi udah terbagi sendiri lagi juga gitu Iya. dari sekian banyak pecinta dan followers dari Bakmi Club. Iya. Ya bener ya? Ya, Bakmi Club. Wow. Ini apa namanya? Aktivitasnya ya udah gitu sambil makan bakmi aja gitu apapun yang iya makan dilakukan. apa aja, sendiri-sendiri juga gak apa-apa. Oke. Terus saya kan juga bukan tipe yang suka nongkrong ya sebenarnya. Oke. Ya jadi ya udah pergi sendiri, ntar ngobrol, terus baru cerita di grup. Ini tadi enak loh Nah, gitu. tapi sepanjang dari 2000 berapa tadi 2005 ya 2005. sampai hari ini deh sampai detik ini gitu ya. Terjauh makan bakmi di mana? Di Belanda aneh banget. Ya Allah. Tapi namanya bukan bakmi di sana. Apa namanya, Mas? Noodle. Iya. Bener juga. Elah kesel juga. Itu tapi bakmi noodle yang di Belanda itu apa namanya? Yang jual orang Indonesia atau gimana? Kayak orang Cina daratan atau Oh, Cina gitu. Cina Belanda kali ya, Ini Cina Belanda. videonya Iya, ini. iya.
Ini yang di Belanda. Ya, kalau di Indo kan kita bilangnya Cindo ya. Itu mungkin Cina Belanda. Cina Belanda. Oh gitu. Tapi beda ya sama ramen ya, mie ya. Oh iya, ini juga menarik nih. Ya Gimana beda-beda tuh? sama ramen. Jadi waktu itu pernah ada media dari Korea. Oke. Nggak tahu kenapa tata dia ngontak, gue pengen liput bakmi. Wow, jadi ternyata buat orang sana ini nih bakmi. Jadi kita tuh nggak perlu tuh ngomong kalau bakmi di luar negeri atau di mana, nggak usah bilang lagi noodle lagi. Oke, emang bilang aja Bilangnya bakmi. nih bakmi. Oh. Karena udah resmi tuh. Oh gitu. Bakmi itu emang khas. Iya, karena kan maksudnya di negara kayak di Jepang aja ada ramen, ada soba, ada udon. Terus Itali juga kan sebenarnya itu base-nya kan itu ada spaghetti. Itu kan sebenarnya makanya itu kan menjadi pergunjingan ya. Sebenarnya kan itu khasnya dari China kan, bukan dari Itali kan. Karena itu base-nya bakmi kan sebenarnya itu. Di Korea ramyeon. Nah, itu ramyeon. Di Indonesia bakmi. Nah, iya kita ngomongin yang di Indonesia aja kalau deh. di Cina ya. mien. Iya. Iya. Nah, tapi ada lagi mie keriting, ada mie karet, Mie telur. mie telur, Mie ada telur mie Palembang dong, instan, mie telur. ada kue tiao, ada kayak gitu. Itu masih urunan yang sama bakmi atau udah beda lagi tuh? Masih temenan sih kayaknya, itu masih Masih temenan saudara ya? sih. Kalau yang tadi mie keriting, mie lebar, mie tebel itu kan bahannya sama sebenarnya, tepung kan. Tapi prosesnya aja yang dibeda-bedain, Dibedain, kayak oke. tergantung anak-anak daerah situ sukanya apa tuh. Oke. Kalau kue tiao itu beras, Iya tepung beras beda ya. Tapi kamu punya warung bakmi sendiri? enggak. Kenapa nggak bikin? Sukanya makan sih bukan bikin. Sukanya makan bukan dagang ya. Kan, biasanya kan gitu ya karena udah banyak nyobain bakmi yang banyak terus jadi kayak punya taste sendiri gitu. Kalau bakmi yang enak nih kayak gini nih bikin gitu. Ternyata enggak juga ya. Enggak sih, enggak pengen gitu. Soalnya kayaknya bikinnya kan kalau yang bakmi yang bener tuh serius ya. Yes. Gue kurang serius ya. Gue seriusnya kalau makannya aja ya. Iya kalau lagi makan tuh beda gitu. Tapi ada indikatornya gak sih untuk bisa bilang ini bakmi enak? Sebenarnya salah satu yang bikin bakmi itu enak apa enggak versi kita ya. Yes. Itu kan bahannya harus bener ya. Aha. Nah salah satunya itu tadi kaldunya. Oh, oke. Nah kaldunya itu kalau orang yang males tuh cuman pakai bumbu masak tuh. Oh bumbu instan atau Penyedap, penyedap. pakai apa. Heeh. Kalau yang rajin itu bener-bener dia ngerebus tulang tuh. Yes. Oh, iya. Nah, salah satu indikatornya bisa kita lihat yang jual. Mukanya mulus apa enggak? Oh. Tahu nggak kenapa? Asapnya ya? Bukan. Apanya dong? Karena Uap? tulangnya mengandung Oh gelatin. gelatin. Oke. Apa kalau sekarang kolagen. Kolagen. Iya. Jadi sekarang gue mulai perhatiin tuh. Heeh. Iya juga ya kenapa penjual bakmi pada awet muda ya. Terpapar Ternyata itu. Kelihatan itu dulu nih pertama. Oke. Terus tempatnya habis itu kita lihat juga dia kalau harumnya tuh juga beda. Oke. Harumnya gimana nih Mas? bedanya? Gimana tuh? Iya. Kalau terlalu banyak penyedap tuh Oh ya. kurang apa gurih banget gitu asin. Iya. Too much lah, too much. Matching Iya. banget Iya, gitu matching. kayaknya Kalau ya. ini tuh kayak rasanya tuh seger gitu kan daging. Iya. Ngerti? Gentle. Iya benar. Wanginya tuh yang membedakan adalah wangi bumbu penyedap sama wangi si kaldu benerannya itu tadi. Karena dari uap tulang belulang yang mana entah itu sapi atau seafood ataupun Iya, ayam ayam. itu beda tuh Beda. sama si bumbu penyedap instan. Beda Oke. banget. Kelihatan dari yang jual aja. Udah ya. Tapi nih biasanya ya, nih gue karena demen banget bakmi ya, jadi gue banyak banget yang pengen gue tanyain. Beneran, bakmi itu kan ada mie ayam, mie yamin. Iya. Ada yang pakai pangsit, ada yang pakai bakso, belum lagi bakso goreng. Belum lagi Oh, yang iya, ada yang iya. nggak pakai kuah juga kan? Kalau yamin memang Iya, biasanya yamin nggak nggak pakai pakai kuah. kuah. Gue sebenarnya nggak itu pakai ya. Itu kan dikecapin. Nah, pangsitnya itu juga menjadi indikator dari sebuah bakmi enak atau enggak apa gimana? Bisa dibilang gitu ya. Cuman sebenarnya gue lebih suka ada namanya tuh suekiao. Jadi Suekiao, dagingnya ya. lebih tebel. Iya. Kalau pangsit kan dagingnya Lebih segini-segini kecil. tuh. Iya, ada- kulitnya yang Suikia banyak. agak Ada yang lebih pangsitnya tebel. goreng, ada yang Ya. pangsit basah, kayak gitu. Iya. Abis ini kita makan Iya, bakmi kayaknya nih ya. kriuk-kriuknya tuh juga ngaruh tuh. Ntar kelihatan dari pangsitnya tuh kelihatan minyaknya tuh bagus apa enggak.
Oh. Jadi nggak terlalu keringetan. Oke. Tapi so far gitu ya, ada nggak sih entah itu pencapaian atau apa gitu yang bisa terjalin dari si bakmi klub ini sendiri selain ya makan bakmi aja gitu? Bingung juga ya pencapaian. Apakah kalian menjadi pernah membuat sebuah kedai bakmi yang tadinya sepi jadi rame atau Oh ya, mungkin masanya sih iya pernah ada gitu. Jadi dulu ada satu kedai bakmi juga, nggak cuma satu sih, ada Oke. beberapa sebenarnya. Yang awalnya sepi, terus ternyata enak. Habis itu jadi cepat habis tuh. Oke. Nah cuman ternyata ada beberapa juga yang, Mas saya jangan diviralin ya. Oh gitu. Karena dia udah cukup. Oke. Nah itu menarik tuh. Jadi abis itu Walaupun itu enak Mas sebenarnya. enak banget. Terus jadi dia gara-gara pernah viral, rame kan. Terus kan cita rasa orang beda-beda ya. Benar. Oh iya. Ya, dia kayak sedih gitu, dia bilang mie-nya nggak enak atau tuh jadi lama. Atau dia biasanya kayak ngelayanin sehari misalnya 30, total datang 100 gitu. Itu kan berantakan tuh. Oke. Jadi dia, enggak saya segini udah cukup nih, udah bisa nabung. Udah, kata dia. Oh itu menarik tuh. Iya, Jadi sampai diturunin pelang namanya. oh wow, apa diturunin? Ada juga. Jadi benar-benar bakmi YTTA ya. Yang tahu aja. Iya Iya, yang tahu-tahu benar. Tapi kan berarti teman-teman dari bakmi club ini ya banyak juga yang nge-review bakmi-bakmi Ya. gitu kan ya. Cuman kan balik lagi ke taste. Sebenarnya nge-review yang baik untuk customer lain dan juga untuk si penjualnya kayak gimana sih? Sebenarnya kita ada semacam kesepakatan di grup tuh 50.000 orang tuh. Wow, Kalau nggak enak nggak usah di-review. nice. Soalnya kan orang beda-beda ya mulutnya Yes. kan. Jadi ada yang bilang dia suka, ada yang nggak suka. Kalau dia nggak suka nggak usah diomongin. Oke, Terserah dia gitu, coba yang lain. Kan namanya Oke. juga explore kan. Ya. Kadang berhasil, kadang gagal. oke, Nah, terus orang juga bikin bakmi yang bener juga pakai tangan kan. benar. Jadi mungkin hari ini dia keselimpet atau Iya benar, nggak pernah ketahuan ya jadi- dia harinya lagi bagaimana juga gitu. Kan nggak ada di kalender tuh hari sial kan. Harus ya benar. Tapi Jadi- itu bagus tuh. Kalau nggak enak ya nggak usah di-review. di-review. Itu juga kita mencegah ada orang yang pesaing bisnis gitu. Yes. Terus jelek-jelekin temennya gitu. Jadi kita pengennya kalau enak aja tulis sini. Kalau nggak enak diem aja. Oke. Jadi kalau ada review bilang, ini gue suka nih mie ini gini. Tata di bawahnya yang bilang biasa aja. Oh ya udah. Hapus. Oh gitu, dihapus. Ya kalau dia ngotot terus ngata-ngatain lagi, blok langsung. Oh, Atau kalau reviewnya jelek biasanya saya, lu ngapain di share kalau review jelek gitu. Ada Oke. masalah apa? Nah Oh, itu gitu. makanya dia itu Mas, enaknya bakminya. benar juga sih. Jadi itu win-win solution Iya. untuk si penjualnya Iya. sama buat customernya juga Betul. gitu. Jangan mentang-mentang kita ngerasa nggak enak atau enak terus kita jadi mengglorifikasi atau malah Iya. menjelek-jelekan gitu. Yang di-share yang enak-enak Benar. aja menurut kita. Kalau misalnya orang lain ngerasa itu nggak enak ya udah itu pilihannya Udah. dia. Pilihan dia. Terus kalau bakmi yang enak tuh kadang di foto tuh sebenarnya kelihatan sih. Iya ya, iya gitu. sih. Langsung. Kelihatan segernya gitu Benar. kelihatan. Jadi kalau yang orang udah sering bakmi tuh bisa langsung lihat tuh. Ini enak nih. Wah iya tuh bener tuh besaknya tuh. Oh. Jadi dia nggak usah begitu. Ya, kayak gue juga kadang-kadang lihat, bagus nih fotonya. Heeh. Coba deh. Oke. Kalau kayaknya nggak menarik gitu kelihatan ntar bakminya lepek lah. Iya iya. Soalnya kan iya. lo kalau bakmi itu dia masaknya juga airnya harus lagi panas kan. Benar. Iya. Jadi kalau dia kecerahannya bagus, ya bagus. Itu kemungkinan besar sih enak sih. Paling kurang bumbu kan. Oke. Jarang yang kayak sampai gagal gitu jarang. Heeh. Nah, kita minta rekomendasi aja gimana? Nah, itu deh mau nanya gua. Gas. Apa? Jakarta Mas, rekomendasi tempat makan bakmi yang enak Jakarta. Banyak banget sih sebenarnya. Kita kalau mau dari Jakarta mana dulu? Yang deket-deket studio deh nih. Iya. Jakarta Selatan. Soalnya kalau gue tuh ngitung bakmi tuh nggak bisa kayak bilang bakmi ultimate lo apa Rick? Oh, Oke Oh, oke. oke. Karena Susah. karena di tiap-tiap tempat pasti ada jagoannya sendiri juga gitu ya. Iya. Oke, ini berarti sekitar mana nih? Ini mana sih kita di Tendean. Tendean? Tendean. Tendean mungkin Tendean. lebih Tendean. enak ke barat kali ya. Oke, ke barat. Nah, Ke barat tuh banyak tuh ada keluarganya Acang Acing Alok tuh. Halal-halal Oke. tuh mie ayam kampung.
Mie ayam kampung. Ya yang lagi yang lagi trendy banget tuh. Heeh. Soalnya ayam kampung kan kalau direbus tuh juga Cuy. enak banget. Oh iya. Kaldunya tuh Yes. bener. Terus minyak ayamnya juga enak. Oke. Itu banyak banget yang acang. Gue lupa sebenarnya yang halal yang mana sih. Oh, Tapi oke. ntar kelihatan sih. Iya. Ketahuan. Terus kalau di Kelapa Gading itu juga ada lebih variatif. Ada bakmi acong, itu dia lebih legendnya Gading lah. Oh. Iya. Jadi orang-orang juga tumbuh besar bersama dia. Oke. Ada di situ ada 168, unik juga dia. Pakai urat sapi. Oh. Ya, itu juga mantap tuh. Itu sebagai topping atau buat kaldunya? Bagian dari toppingnya juga. Oke. Itu mantap tuh. Makanya. Iya. Mungkin selipan juga nih gue, mungkin kalau tadi nanya pencapaian ya. Gue yang berikutnya nih lagi nge-pitch supaya Kelapa Gading tuh jadi ibu kota bakmi dunia. Ibu kota bakmi dunia. Oke, Dunia oke, Mas. oke. Dunia. Kenapa dunia Mas? Kenapa nggak Indonesia gitu? Di Kelapa Kopior itu, ya kan biar gede sekalian. Iya oke. Iya, Dia ada jalan ya Kelapa Kopior. Heeh. Di situ mungkin bakmi ada 20 lebih. Wow. Beda-beda semua. Oke. Dan minimal setengah lebih lah, 3/4-nya tuh udah pas sih. Jadi kalau lo mau jadi content creator makanan terus iseng nih mau jadi bakmi, lo Ke nginep situ. aja di situ sebenarnya. Oke. Di Jalan Kopior itu ya? Iya. Seminggu gitu nginep. Udah tuh. Boleh The lah ya. best. Lo nyari dimanapun nggak akan ada tuh yang sepadat itu dan sevariatif itu. Kita bisa Ibu mulai kota dari bakmi. situ ya. Iya. Ibu kota bakmi. Ramen di Jepang juga nggak ada yang sepadat itu. Bener. Kelapa Gading Bos. Tapi punten nih, kita harus tahan sebentar seputar perbakmian walaupun kita lapar. Karena kita mau ada informasi soal demo hari ini nih. Bukan demo masak tapi ya. Iya. Ini lagi ada demo di kawasan DPR. DPR. Dan kita mau langsung ngobrol dulu sama rekan kita yang sedang bersiap-siap Ori ya? di sana. Ada Ori Ori Salvian. Nih mudah-mudahan sih rekan Ori ya abis kelar laporan makan bakmi ya. Liputan Imo iya. Iya benar. Di pusat banyak juga Mas. Di pusat banyak dong. Oh di pusat lebih banyak lagi. Nanti sebentar ya. Ini kita langsung ke Ori Salvian sebentar. Selamat sore. Selamat sore Ori. Selamat sore. Iya, Ori mungkin boleh langsung di-share juga situasi terkini di kawasan DPR. Oke, baik, Detikers, selamat sore. Saat ini saya memang berada di Nusantara 3, dan memang terletak sekitar 200 meter dari lokasi aksi demo yang digelar pada sore hari ini, yang memang digelar di depan DPR, karena memang rencananya beberapa perwakilan dari masa aksi ini akan diterima oleh pimpinan DPR. Memang saat ini belum terlihat adanya perwakilan yang akan memasuki gedung DPR ini. Namun memang bisa jelaskan kembali, memang beberapa dari aliansi mahasiswa ataupun massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa ini menggelar aksi demo pada hari ini di depan gedung DPR MPR. Mereka terdiri dari mahasiswa Universitas Trisakti, lalu juga Universitas Mercubuana, dan juga dari HMI. Mereka memang menggelar aksi demo setiap pukul 3 sore tadi, hingga saat ini masih terus berlangsung. Mereka terus melakukan orasi-orasi ataupun penyampaian pendapat yang memang digelar secara damai di depan gedung DPR pada sore hari ini. Begitu. Baik. Oke. Apa saja tuntutan dari para mahasiswa ini Ori? Oke, kalau misal ditanya soal tuntutan, memang tadi salah satunya dari Tritura Trisakti, mereka ingin adanya pemulihan ekonomi dan politik, serta menginginkan agar harga BBM itu turun. Lalu yang kedua, juga menginginkan pejabat yang kompeten, dan yang ketiga adalah mengembalikan supremasi sipil yang memang mereka tadi terus suarakan dan juga mereka tadi orasikan dalam aksi yang digelar pada sore ini di depan gedung DPR 3. Oke. Dan kalau untuk agenda unjuk rasa hari ini, apakah ada pimpinan DPR yang akan menemui rekan-rekan mahasiswa ini? Oke, kalau terkait itu dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada perwakilan dari
masa aksi yang memang nantinya akan diterima oleh pimpinan DPR. Memang hingga saat ini kami juga masih menunggu, termasuk awak media lain yang berada di belakang saya. Mereka memang masih menantikan adanya pertemuan kali ini, yaitu mendengarkan aspirasi langsung dari perwakilan dari mahasiswa untuk memang didengar oleh wakil rakyat, yaitu dari pimpinan DPR. Demikian. Baik, Ori, apakah ada pengalihan lalu lintas di sekitar gedung DPR? Oke, terkait dengan informasi pengalihan arus lalu lintas, memang dengan adanya aksi demo yang digelar di depan gedung DPR, jadi Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Selipi itu ditutup secara total, sehingga memang tidak dapat dilalui kendaraan, karena memang massa juga memadati setiap ruas jalan yang ada di Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Selipi, sehingga memang pengendara dapat memilih jalur lain untuk bisa melintasi daerah-daerah yang memang mereka ingin melintasi. Demikian. Oke, baik. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Ori atas informasinya. Selamat bertugas. Stay safe ya Ori. Hati-hati di jalan Ori. Ya, terima kasih. Oke, Thank you, selamat Ori. sore. Ya, Ya. dari rekan Ori kita balik lagi sejenak ke Mas Kakak Erik lagi. Benar. Ini Aduh, ini mau closing tapi. iya benar. Ya udah, sebelum closingnya gini dulu. Kalau misalnya Detikers pengen gabung sama Bakmi Club ini gimana? Ada syaratnya kah? Atau ada apa namanya? Gimana ya? Ada tempat-tempat tersendiri kayak misalnya Bakmi Club Jakarta Barat, Bakmi Club Jakarta Pusat atau bagaimana nih? Nggak ada sih, tinggal ini aja Pak. Di Facebook tuh ada Facebook group kan. Oke. Dicari aja Bakmi Club Facebook group. Hanya di Facebook ya? Ini di Instagram gitu? Itu di Instagram bukan tempat ngumpulnya. Instagram tuh Oke. kayak Lebih ke rekomendasi ya Mas kalau di ya Instagram. rekomendasi. Tapi buat ngumpulnya di Facebook group ya, group. Bakmi Club. Ini ada kayak rutin ketemuannya gitu nggak? Tiap kapan gitu? Kopdar. Kopdarnya biasanya ntar mereka temenan tuh masing-masing. Oke, Oh gitu. jajan sendiri. Jajan sendiri. Iya, ternyata rumah lu di sini atau lu di sekolah di sini juga. Oh. Nah, mereka akhirnya ketemuan sendiri. Akhirnya ketemu jodoh di sana. Bisa. Bisa jadi. Bisa jadi. Bikin gerobak bakmi. Ya kan? Bener. Jadi kayak film Pangku tuh ya kan. Mau dagang bakmi ya kan. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih banyak. Ini menarik sekali. Sama-sama. Saya akan install lagi Facebook saya untuk gabung di Bakmi Club ya Facebook grupnya. Bisa. Bisa ya, oke. Nah berarti bisa juga dong kita ajak buat closing. Buat closing, kita Oke. ajak hashtag Mas. Ah. Jadi kalau misalnya gue sama Fili bilang detik sore, Mas Erik bilang enggak cuma hore-hore. Gitu. Enggak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore di sini. Reho-reho jangan Reho-reho digituin, jangan ntar dibolak-balik. bingung. Gak cuma Ya. hore-hore. Hore-hore Mas, Hore-hore bukan reho-reho. ya gitu. Oke, ada pesan mungkin untuk pecinta bakmi Iya, dulu nih. terakhir Mas, sudah bakmi. Atau jangan gini, jangan ngaku pecinta bakmi kalau lo asik. Hai. Kalau nemu bakmi yang enak, jangan lupa dibagikan. Nice, siap. Abis ini saya list kayak kasih ke kamu ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat Detikers yang sudah bergabung untuk Detik Sore hari ini. Terima kasih buat semua kru yang bertugas. Mudah-mudahan beritanya bermanfaat. Amin. Jangan lupa nonton bola, jangan lupa makan bakmi. Feli Sumaiku pamit. Hai Farhan cabut, kita ketemu lagi minggu depan di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Asik. Bye-bye. Ayah. Selamat sore. Happy weekend. Dadah.